revive ini nggak sesuai dengan nggak sebesar ekspektasi gue di awal sebetulnya. Gitu. Tapi mungkin di babak grand final ini masih tetap berimpact, tapi seperti yang gue bilang tadi nggak signifikan impactnya Bigan. Mereka akan tetap menghindari beberapa pertempuran. Oke, dan ini dia Survivors. Game pertama di Grand Final Free Fire Battle Royale Series 2026. Kita memulai di map Alpine dan pesawat sudah terbang dari area pertengahan antara Garrison dan juga Railroad menuju ke area ujung dari Fusion. Sudah terlihat ada 2 tim, bahkan 3 tim yang turun di area utara dari map Alpine. Dan Nararki Kazu meninggalkan Carousel dan juga Dock. Mereka akan fokus di area base camp dan juga Sunside. Belum ada early fight yang mungkin akan terjadi di early game ini selama kita lihat. Tapi wah, MBR Omega cukup berani. Mereka berpisah dan membagi posisi mereka. SMA 5 Ambon, Onyx, dan juga ada Lynch di area Blue Whale dan juga di area Fusion. Sebenarnya MBR ini juga salah satu tim yang cukup sering mereka terjadi early fight. Dan resiko yang mereka ambil cukup tinggi dengan split position seperti itu. Dan udah gue jelasin juga di awal gitu. Untuk split position, early revive tuh gak begitu berimpact sebetulnya. Tapi masih mungkin bisa untuk revive 1-2 player yang masih berdekatan. Tapi kita lihat di Fusion, 2 tim yang udah mulai bertemu, menurut gue ini akan menjadi fight yang cukup alot sih. Fusion itu banyak banget compoundnya. Lihat jarak satu sama lain dari mereka ke arah lawannya juga berjauhan. Menurut gue ini termasuk wasting time untuk mereka memanfaatkan early revive sih kan. Iya, betul sekali. Ini udah masuk di menit kedua. Sesaat lagi sebuah UAV Light juga sudah dikeluarkan dari salah satu tim. Dan upaya rush dari seorang Russia kali ini membuka 2 global yang dia miliki berbekal dengan senjata P90 dan juga FJ yang sudah dilontarkan. Harusnya menunjukkan komitmen dari tim Lynch untuk mengupayakan upaya rush menuju ke arah tim dari Sriwijaya. Namun perlu diingat, lihat EVOS Divine juga sudah mulai notice dengan hal tersebut. SMA 5 Ambon, tanpa kita lihat pertempuran mereka harus pulang di posisi yang ke-12. Pada akhirnya early revive tetap terjadi ya dari SMA 5 Ambon. Sebetulnya dengan 4 hari kemarin mereka bermain, template rotasi dan juga drop zone itu udah sangat terbaca. Mereka punya pilihan untuk menghindari fight atau tetap mereka lawan. Tapi yang cukup disayangkan adalah mereka gak punya potensi besar untuk menang. Tapi kayaknya tetap dilakuin di game kali ini. Ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh tim Sriwijaya. Namun kali ini Kal berhasil merupakan 1 pemain. Di mana Uai berhasil untuk di ending. Dan sekarang Sriwijaya berusaha untuk meraih vending machine. Namun nampaknya Han akan cukup kesulitan. Dan Farid di arah luar masih belum ternotis posisinya melepaskan tembakan ke arah 1 pemain, namun Han menjadi korban dan City Seven sempat nampaknya untuk di-revive. Faro berhasil untuk melakukan takedown ke arah 1 pemain dan EVOS Divine seperti gestur yang sudah diperlihatkan dari awal tadi, dia datang ke area Fusion dan dia berhasil untuk mendapatkan 4 poin eliminasi, bahkan dengan sebuah hit list yang dia beli itu connect ke arah City Seven yang melarikan diri dari area Fusion. Nah itu seperti yang gue bilang tadi, template pergerakan rotasi fight di awal drop zone yang bentrokan itu udah terbaca harusnya oleh ke-12 tim bahkan yang bertanding. Lihat EVOS di menit ketiga dia udah sampai Fusion, maksud gue dia tahu bahwa di Fusion mungkin akan terjadi team fight, udah diprediksi dan mereka berhasil setidaknya dapat advantage point kill tadi beberapa. Sedangkan yang dilakukan oleh Sriwijaya adalah split position terlalu fatal yang mereka bawa sehingga kita nggak kompak, pada akhirnya kalah sama Lynch yang sebetulnya Lynch kalau kita compare berdasarkan hasil, Lynch ini kan masih terasa banget beratnya mereka main gitu kan. Tapi kalau di compare power tempur ya jangan main-main, early fight juga bisa mereka handle dengan baik Bigan. Iya betul sekali, dan keunggulan tadi di EVOS gede banget, mereka udah dapetin 1 knockdown duluan sebelum mereka masuk menuju ke area pertempuran. Dan kita lihat kali ini Dewa United Host yang kedatangan tamu. 2 orangnya terancam karena ada 4 pemain dari Shadowy Sports yang akan meluluh lantahkan 2 orang dari Dewa United Horus ini. Bahkan dari kejauhan Silzi dengan Court berbekal dengan skop 4-nya menghancurkan beberapa gol. Namun kali ini Silzi malah keculik, malah ke pick off dengan tembakan sedikit dari seorang Kiki. Dan nampaknya Silzi tidak bisa untuk di-revive. Juan maju terus ke arah depan, sudah tertembak 1 pemain dari Dewa. Kali ini Kiki dari kiri dan kanan sampai akhirnya Kiki berhasil untuk di pick off. Dan di saat bersamaan juga sedang ada pertempuran terjadi di dalam sebuah Arsenal. Onyx masih
dalam pertempuran yang belum selesai bersama dengan EVOS Divine. Melakukan rotasi cepat para pemain dari EVOS untuk mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak di early game. Tidak menurunkan tempo sama sekali dan bahkan sekarang target mereka adalah menumbangkan tim Onyx yang baru sampai di area Arsenal. Dengan adanya hit list yang connect ke arah seorang Zero yang perlu dilindungi. Sekarang Onyx sudah mulai kehabisan cara. Namun itu dia. Adamnya berhasil untuk diculik dari arah kejauhan. Dan Putra akan masuk perlahan melalui celah yang ada dalam tubuh Arsenal. Bahkan Putra pun tertembak dari arah yang tidak dia duga. Sehingga dia harus mundur dan Zero akhirnya berhasil di pick off oleh seorang Aimgun. Headshot dengan buntagernya dan Putra tertembak dari belakang karena Ray naik dari bagian atas Arsenal. Onyx kehilangan 3 pemain di tangan EVOS Divine. Ini ada 2 fight yang terjadi, EVOS Divine dan juga Onyx. Terus tadi ada Shadow dan juga Dewa. Ya. Kita bahas Dewa dan juga Shadow dulu. Waduh, ada team fight lagi ternyata, Bigan. Ini dia Rarkyu bersama dengan Kagendra. Rans di bagian belakang nomor AB di depan. Oh my god, Kiba menjadi korban pertama. Mantan Rarkyu ini. Di sisi lain mulai positif, namun lihat, oh my god, ledakan dari seorang Nos membuat 3 pemain dari Kagendra harus kandas. Nah, langsung pakai Nos. Namun diledakkan dan Kagendra pulang di posisi ke-10 di tangan Rarkyu Kazu. Itu dia, tidak ada henti-hentinya fight di menit ke-6 ini. Lagi-lagi gue ngebahas fight yang udah lewat tadi, Shadow dan juga Dewa. Kita lihat posisi Dewa yang penuh pertanyaan menurut gue. Kayak North itu tadi sempat lemparin Trail of Battle lebih dulu. Tapi dengan terlemparnya Trail of Battle gak ada eksekusi yang mereka lakukan. Sedangkan posisi mereka terlalu berjauhan, gak ada follow up sama sekali. Jadi Shadow cenderung lebih unggul untuk memenangkan pertarungan. Sedangkan kalau EVOS dan juga Onyx, kita tahu ya di menit ke-6 itu udah sangat make sense. Menit ke-5 lah. Arsenal itu akan jadi titik temu para tim dan akan menjadi target sasaran tiap tim. Sementara kita tahu dengan situasi yang fleksibel, Arsenal gampang dihancurkan, eksekusi jadi lebih gampang, eksplosif yang akan menjadi satu-satunya pembuka. Tapi yang gue heran adalah, lu lihat gak tadi Putranya kelihatan banget bingung. Iya. Dia mantau sebelah kanan, terus dia pindah ke tengah, dia pindah ke kiri. Tapi yang cukup disayangkan adalah perpindahan tempat yang dilakukan tidak membuahkan hasil apa-apa. Nggak ngasih damage. Bahkan dia yang juga tadi sempat kebingungan pas ada flash freeze. Iya. Flash freeze ini kan meskipun kecil-kecil cabai rawit ya, ngikis sell point, juga ganggu fokus. Terus pas teman-teman yang ke take down itu nggak sama sekali ada dapat follow up dari mereka gitu. Gua Jadi setuju. gue ngerasa kayak ada apa dengan mereka, setup mereka tuh bener-bener gak kelihatan setup yang proper Bigan. Iya, Putra sih lebih ada di posisi yang dia bingung harus follow up ke arah sebelah mana. Teman-temannya terlalu jauh sementara Putra udah kelok. Udah kekunci di bagian Arsenal. Mau mundur dia mungkin gak pegang launchpad gitu. Kalau misalkan si Putra ini pegang launchpad, gua rasa insting pro player gak bakal lama buat ngambil sebuah keputusan antara cabut atau perang sekaligus gitu. Perang sekalian aja di sana. Dan itu yang jadi momentum. Berhasil dimanfaatkan. Sekarang EVOS kehilangan 1 pemain dibalas oleh Rasha. Dengan tembakan dari snipernya di arah yang tidak terduga. Berbekal dengan Rafael membuat suara ataupun arah tembakan tidak tertebak. Dan sekarang dengan 1 ditukar 1 antara EVOS Divine dan juga Vesaka Esports membuat EVOS harus sedikit tarik mundur ke arah belakang, tapi masih tetap melakukan charge ke arah sebuah airdrop untuk mendapatkan sebuah mini launchpad mungkin ya yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri lebih cepat. Dan ya itu dia, itu pro player tuh, dia tahu satu player pasti di revive, orangnya nambah. Dia langsung lihat ke arah langit karena pasti nggak bakal jauh-jauh dari area tempat di mana player tersebut berhasil ditumbangkan. Nah, sebuah mini launchpadnya udah berhasil diamankan oleh Kocel. Jadi pun sekarang Kocel ditinggal sendiri di area jauh, nggak masalah selama dia nggak keculik. Kalau misalkan tembakannya udah terasa sakit dan musuhnya ngeras ke arah Kocel, dia bisa buka global, dia bisa buka launchpad dan regroup ke arah teman-temannya. Namun sekarang EVOS kayaknya nggak bakal mundur deh. Bisa jadi gak bakal mundur. Lu lihat berapa lama Kocel itu ngedelay waktu menggiring posisi dari lawannya. Itu Vesaka ya harusnya. Ya. Vesaka. 3 player Vesaka itu jalan. Enggak satu pun orang dari mereka ngejatuhin Kocel. Padahal kalau kita lihat posisi Kocel tuh kebuka banget tuh lumayan. Dengan keberanian Kocel menurut gue ini nge-distract posisi lawannya tuh enggak gampang untuk maju aja sih karena Double depan. kill. Rarkyu juga udah dapat 7 tiba-tiba Bigan. Iya, mereka udah dapat 7 poin eliminasi. Balik lagi ke Kocel menarik karena dia pakai skill bomber yang menurut aku juga dengan varian yang baru nih. Si Kocel ini dia pakai Zero. Dia bisa ngedeteksi dari mana datangnya tembakan. Oh my god. Sriwijaya dan juga Dewa United kali ini masih bertempur dan Faro sebagai pemain terakhir ini juga kandas.
diledakkan oleh North. Dengan menggunakan M79 ya, dan juga dengan kombinasi Zero. Dia tahu betul tembakannya akan datang dari sebelah mana ketika North terkena tembakan. Jadi buat ngebedain mana Moko, mana si Zero. Zero itu tandanya ungu, teman-teman. Dari warna ya? Dari warna tandanya itu warna ungu. Kalau misalkan Moko kan kuning hijau tuh tandanya. Lo kalau udah kena tembak dari arah yang tidak terduga, Zero-nya nyala, lo juga tahu ngarahin ledakan tuh harus ke arah sebelah mana gitu loh. Bener, dan gue sebetulnya udah lama mau ngebahas Zero ini. Skill pasif yang menurut gue IPK cukup tinggi. Kalau kita ngebahas Mark, memang udah banyak banget skill Mark yang ada di Free Fire. Tapi untuk Mark yang diciptakan dari lawan yang nembak kita itu yang menurut gue mahal. Karena sometimes sekarang kita udah gampang banget buat ngebahas blank spot gitu. Banyak banget sniper player yang bisa ngumpat gak kelihatan di mana arahnya. Itu pun efek besarnya daripada Zero. Apa ini nampaknya jadi korban pertama namun diterobos dengan valiant dari seorang Rans. Dodge berhasil menumbangkan North dengan eksplosifnya. Upaya revive coba dilakukan namun Rans akan menggagalkan semuanya dan Dodge tertangkap oleh Kiki. Rans masih di bagian depan cukup low dan tidak bisa berbuat banyak. Sementara Mbak sendirian, alamak itu nosnya nabrak, tidak bisa menyelamatkan diri. RRQ Kazu kandas di posisi ke-8 dengan upaya ras yang gagal dari mereka. Ini sayang banget, maksud gue poin kill udah mantap gitu kan. Rotasinya di-cut sama Dewa tiba-tiba. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin power tempur dari Dewa, ngomongin mereka ngelawan RRQ itu udah masuk akal mereka bisa ngalahin RRQ Kazu. Dan balik lagi ya ngebahas tentang bagaimana Zero yang ternyata kebanyakan di bomber. Aduh, ada aja yang nge-distract ya. Ya ampun gak ada habisnya ini. Ada Baron tiba-tiba. Lagi ngebahas Zero. Zero ini sebetulnya skill pasif yang fleksibel gak cuman untuk bomber menurut gua. Untuk Razer pun besar banget impactnya. Apalagi Razer ini salah satu target utama sniper player yang biasanya tuh gak kelihatan arahnya ada di mana Bigan. Dan itu akan sangat membantu banget. Nah lanjut sekarang Dewa udah mulai ketemu dengan Shadow Bigan. Revive, Kiki revive, berhasil di revive. Dan Kiki menyisakan 4 gol yang dimiliki. Tidak ada replay ternyata dia memaksa untuk melawan karena tidak pilihan lagi. Sampai akhirnya Kiki berhasil jatuhkan North, melemparkan sebuah Trill of Barrel dan kena ke arah satu pemain. Kena ya? Ya, itu sempat kena, damage-nya keluar 25 namun sekarang udah terlambat untuk melakukan follow up karena udah ada di luar zona juga. Dan ya masih ada zone out buff sih memang, tapi dengan zona yang udah sakit kayak gini kayaknya nggak worth it juga, riskan juga, bener banget. Dan sekarang Shadow Esports-nya aja udah fokus buat masuk ke dalam zona selanjutnya, bahkan ternyata tereliminasi semuanya. Sakit kali zonanya Itu dia, North ini ya sebetulnya nunggu timing, Shadow yang nggak ada, dia punya mini launchpad. Tapi dia keburu tumbang juga pada akhirnya. Iya sakit, nah sekarang ruginya di Dewa. Ruginya di Dewa, udah mulai keculik satu persatu, sisa Zack saja. Padahal dengan menangnya mereka atas RRQ tadi, itu udah ngebuka jalan mereka untuk gampang banget buat masuk late game. Betul. Resource mereka juga udah mulai mateng menurut gua. Tinggal gimana mereka reset, mereka dapat kempot. Tapi sayangnya berat banget. Gue penasaran sih sebenarnya mic check dari MBR. Ini dia. Kayaknya ngatatin dulu sih kan. Emang belakang dulu enggak? Gua ke kanan kali. Ini alot banget posisi MBR. Dia coba kasih lebih tepatnya peluru ke arah depan sana. Yang mana sebetulnya potensi mereka untuk mengending pun susah. Dan justru malah jadi resiko untuk mereka. Tembakan yang mereka lontarkan itu ngebuat tim-tim di sekitarnya tuh tahu posisi mereka. Iya betul. Wah, Dan ini dari arah sebelah kanannya ada EVOS meskipun dicuekin lah ya. Tapi MBR buat masuk ke dalam zona sulit. Dibilang sulitnya itu karena open field aja. Arsenalnya udah kebuka. Di depan Arsenal nggak ada lagi komponen yang bisa mereka tempatin. Itu Onyx dapetin banyak sekali poin eliminasi. Dari arah Bigetron by Vitality ditembak dari arah kejauhan. Namun sekarang upaya dari EVOS Divine bergerak terus ke arah sebelah kanan di bawah danger zone. Untuk menyerang ke arah Vesaka kali dipimpin seorang Emgak di bagian depan. Dan masih ada Valendez yang dibuka. Coba tembak ke arah satu pendek sudah terkunci dengan Trill of Barrel.
Dan belum ada korban dari RF Saka. Ledakan terus terasa di RF Saka Esports. Dan Imkat menjadi korban pertama ditukar dengan seorang Gurs di sana. Panji juga tumbang di tangan Kocel. Masih lompat-lompat lagi. Tertembak satu orang di sana. Dikejar dari kiri, dari kanan. RF Saka pulang di posisi yang kelima, Bebili. Mahal banget Kocel naik ke atas glue wall. Terus juga pemakaian dari Valiant Dash yang pas banget. Sempat kena Thrill of Battle tapi untungnya udah kepake duluan. Jadi udah ada dobrakan glue wall yang mereka ciptakan. Dan akhirnya EVOS belum bisa tenang dia. Dar, ledakan diberikan seorang Lozi. Namun kali ini Joker malah terkena tembakan. Dan sudah cukup low, harus reset terlebih dahulu. Fantasy nampaknya terkena damage yang cukup menyakitkan. Membuat kali ini Lozi harus sedikit mundur. Joker juga tidak kuat menahan kembali. Di bagian pertahanan depan dari MBR, Lozi juga terkena tembakan dari arah yang berbeda karena Crime datang. Sisa Onyx dan juga EVOS. Kocel sendirian tidak bisa melakukan perlawanan dan Onyx berhasil mendapatkan Boya. Luar biasa Onyx. Game pertama berhasil dibungkus dengan cukup baik. Dengan permainan mereka yang cukup fleksibel bisa gue katakan. Karena mereka tim yang menurut gue dengan main pasif pun mereka bisa. Bahkan untuk masuk ke late game dengan cukup tenang. Resource mereka juga udah banyak. Kalian bisa lihat tadi momentum yang diciptakan oleh Onyx. Sebetulnya mereka bisa dapetin Buyah nggak dengan cara yang sulit loh. Karena sisa player dari EVOS-nya juga udah kecolongan. Udah satu. MBR juga posisinya nggak siap sama sekali. Jadi mereka masuk bener-bener di timing yang pas dan akhirnya mereka Buyah. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu adalah mereka itu berhasil nge-clear area terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke arah pertengahan. Karena sekarang kan metanya emang udah nge-clear area dulu kan sebelum mereka masuk gitu. Tapi ini bisa dipermainkan dengan cukup baik oleh Onyx. Dengan keadaan yang sebetulnya Onyx dari awal tuh nggak baik-baik aja. Secara resources mereka tadi tabrakan sama EVOS dan berhasil ditumbangin satu persatu ya. Tapi karena si Dutnya juga nggak pakai Nero gitu ya kan. Dudes-nya pakai Tatsuya. Tapi memang nggak bisa ngancurin glue wall. Tapi Dudes bisa repositioning semau dia mau ke arah manapun gitu. Nah itu dia penjelasan yang detail dan luar biasa karena Bomber nih menurut gue lumayan bersinar kebanyakan di area late game dengan benefit M79 tapi yang jelas Survivors. Kita akan melanjutkan perjalanan di hari ini game yang kedua Free Fire Battle Rush Series. Di map bermuda kita, let's go, Bigan. Ya, sudah ada yang terlihat akan melakukan early fight. Sepertinya di area Sentosa seperti biasa. SMA 5 Ambon yang sudah membagi posisinya. Satu pemain berada di bagian belakang. Menghadapi 3 pemain dengan mini Uzi seperti itu. Bagaimana bisa Calo bertahan hidup? Sulit, sangat sulit sekali. Sulit banget. Sentosa memang areanya cukup luas dan menurut gue mungkin mereka ada potensi untuk mundur dan reset kembali tapi hanya untuk mengulur waktu. Morse sudah mulai dipakai juga oleh Ras tapi menurut gue kayak impact dari Morse ini belum benar-benar kelihatan karena memang ini adalah karakter baru ya. Jadi kayak racikannya, counter dan penguasaannya juga masih belum penuh lah, masih belum sepenuhnya. Harus jadi diulik. nggak banyak momen ya dari Morse ini. Tapi kalau kita bahas, kalau kita bisa kulik secara kita bisa prediksi harusnya Monster ini bisa jadi impactnya besar banget ya. Tapi ada fighting tadi. Betul. Mana kali ini para pemain dari SMA 5 Ambon tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka hanya bisa melakukan revive di area pending mesin dan itu sudah sangat tertebak oleh para pemain Kagendra yang berhasil menculik satu pemain dari SMA 5 Ambon. Otomatis sisanya pasti ke vending buat ngelakuin revive dan itu berhasil dilakukan oleh anak-anak SMA 5 Ambon tapi mereka nggak berhasil buat dapetin resource di area Sentosa. Nah ngomongin Morse juga nih, memang cuman satu sih menurut aku cocoknya dipakai di role sniper. Oke. Tapi kalau mau lebih ekstrim, Morse ini bisa dipakai sebagai role sniper tapi nggak pakai AWM. Dia pakainya AC-80. Dia pakainya senjata-senjata marksman rifle. Okay. Dikombinasikan dengan Luna dan Kelly. Buat di rank itu enak tuh. Iya. Karena tembakan pertamanya sakit. Betul. Ketika dia masuk mode siluman itu, larinya juga cepet. Dia punya Kelly, dia punya Luna. Jadi bisa repositioning itu jauh lebih jauh gitu. Gue jadi sebetulnya ngelihat racikan yang lu barusan jelasin ya. Gue jadi kepikiran kalau dikombo sama Kairos apa
sebesar apa damage yang diciptain gitu. Dengan adanya Kelly, terus ada Kairos juga. Sedangkan Fast sekarang kan lumayan gampang banget buat di-mute ya, maksudnya buat ditemuin gitu. Jadi itu akan sangat berimpact besar sih menurut gua. Kalau misalkan memang objektif mereka adalah menciptakan damage yang besar. Tapi Shadow, Bigan. Itu dia, panik dikit memang kalau kena Cryomine. Dan kita harus fokus buat ngancurin Cryomine-nya. Kita juga harus ngeliat musuhnya nembak dari sebelah mana. Dan ketika Cryomine-nya hancur tuh, kita nggak bisa langsung buka glue gitu. Itu yang jadi masalah. Dan tadi sempat terjadi di salah satu pemain sniper dari Shadow Esports. Sehingga akhirnya berhasil untuk diculik dan tidak bisa di-revive. Onyx kembali bertemu dengan EVOS Divine di area perbatasan antara Bima Sakti dan juga Khatulistiwa. Siro terkunci di bagian depan, terkena Thrill of Fatal dan terkena headshot di tangan seorang Rasya. Dan ya itu jatuhnya memang Siro dikirim jauh aja sih, atau mungkin risetnya agak cukup jauh karena teman-temannya kan tadi kayak satu orang crime dapetin kill di observatory. Sekarang teman-temannya ada di bagian graveyard dan EVOS masih belum selesai karena ada Shadow Esports Aimcat terkena tembakan VSS dengan rate of fire yang sangat tinggi dari seorang Baron. Sempat mendapatkan takedown kali ini EVOS karena satu orang, namun upaya rush yang akan dilakukan oleh EVOS akan cukup sulit. Terhalang dengan namun Ray dengan gagah berani masuk, tidak ada kawan. Kocelnya masih di bagian belakang, Aimcat juga masih reset dulu, Juan berhasil ditentukan dan Aimcat tertembak juga dari bagian bawah dan dari arah sebelah kanan penyerangan dari Shadow Esports. Kocel sedikit terlambat, namun dia masih punya asa dengan Trogon yang dipegang. Dan dia masih harus menggulung medkitnya terlebih dahulu. Melihat pergerakan dari seorang Shinzi yang berhasil pick up oleh seorang Rasya dari arah yang tidak terduga. Menjadi keunggulan sedikit untuk EVOS Divine. Dan nah ini dia, bagus banget. Sebuah skill card dari Homer yang dinyalakan akan nge-track posisi terakhir dari pemain terakhir Shadow Esports. Sampai akhirnya kelihatan ketahuan di mesin ter-revive dan Rasya berhasil untuk nge-track satu pemain yang di-revive turunnya di area Bima Sakti. Ini banyak banget yang bisa kita bahas ya. Kayak kita tahu grounding dari EVOS Divine. Meskipun mereka ada di atas, tapi dengan adanya bebatuan itu jadi kayak blind spot untuk EVOS Divine, tahu ngeras Shadow gitu. Shadow gampang banget, dia tinggal nunggu mereka turun ke bawah, udah tinggal kasih kejutan aja dengan dia bisa tarik ulur di arah bawah, di balik batu. Tapi bagus banget ya momen yang diciptain Rasya tadi. Kayak Rasya ini bener-bener sefleksibel itu ya. Di depan dia bisa jadi power tempur yang kuat, di belakang dia bisa jadi senjata yang gak kelihatan oleh musuh. That's why menurut gua dengan adanya orang-orang kayak Rasya ini harus banget Siro itu dipakai sih. Itu pertama. Terus kedua, kita bisa lihat bagaimana Suzy itu masih sangat terpakai meskipun tactical market ini sudah sangat murah. Ini gak cuma dipakai Kocel tapi juga dipakai Zero tadi. Kita tahu Suzy itu kebanyakan dipakai sama player yang nge-lead timnya. Sedangkan di dalam tactical market itu ada 2 skill mark. Skill yang bisa nyari informasi. Ada Clue dan juga ada Homer. Tadi sempat Homer dipakai juga kan sama Kocel gitu. Gampang banget jadinya buat nge-ending lawan. Sekarang kalau team fight, orang terakhir biasanya kan sniper player ya. PR mereka untuk mundur tuh susah banget kalau mereka nggak punya mini launchpad, Bigan. Iya betul sekali. Sementara mini launchpad yang ada di tactical market itu kan jatuhnya harus dibeli rebutan. Rebutan, cuma 5 ya. Rebutan sama tim lain. Begitupun dengan Lightning, Boltmaker. Itu juga kan rebutan juga. Terus masuk akal menurut aku di meta sekarang kenapa Suzy ini kepake. Karena akan banyak sekali uang yang kita butuhkan di bahkan 2 menit pertama kita tuh udah butuh banyak banget duit. Kita harus buka tim boosters dari awal. Ya, mungkin slot pertama gratis, tapi untuk upgrade ke slot kedua dan slot ketiga kan perlu koin sekitar 900. Yang pertama 300, yang keduanya 600. Nah, kali 2 aja kan 2 orang yang buat tim booster tuh. Berarti kan butuh 1.800 koin untuk membuka slot dari tim booster. Karena gini, menurut aku buka tim booster itu nggak bisa dinanti-nanti. Nggak bisa ya udahlah nanti menit 10 aja, kalau udah zona keempat aja kita baru buka tim booster. Enggak. Karena ini sangat penting untuk di awal-awal. Kalau misalkan kita drop di area ujung kayak mill gitu. Let's say di mill kosong nggak ada orang. Terus zona pertamanya udah kebentuk ke arah pick. Zone out buff-nya dipakai di area apa di hijau-hijau itu. Oke. Jadinya aktif gitu. Langsung aktif karena kita ada di luar zona. Oke. Dan di tim booster itu. Ini relate ya sebetulnya loadout sekarang yang memang serba menggunakan koin. Terus juga kita tahu bahwa dengan adanya Suzy,
sebetulnya cara gampang untuk dapetin koin yang lebih banyak adalah dari point kill. Karena satu point kill itu udah 500 koin yang bisa didapat oleh pengguna Suzinya. Maksud gue kayak dengan objektif mereka di early game itu memperbanyak point kill, mereka juga memperbanyak koin yang harusnya mereka kumpulkan untuk late game gitu. Betul. Bolt maker aja tahu semahal apa, Bu? Gitu maksud gua. Betul. Untuk beli bolt maker, terus juga ada mini launchpad yang sangat penting menurut gua untuk siapapun tim yang gaya permainannya bahkan bisa aja terlambat untuk masuk zona, Betul. kehambat oleh tim-tim lain. Ini jadi kayak relate ya antara loadout terus juga patch terbaru early revive. Banyak hal yang ngebuat menurut gua kenapa fight di Free Fire itu di patch sekarang cenderung lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah belum lagi nanti kalau misalkan udah nemu senjata yang proper. Kenapa makanya Kocel dia pakai Enhance Hammer. Enhance Hammer meskipun harganya sekarang udah murah, tapi kan ada kemungkinan dimana ketika senjata udah di-upgrade, orangnya itu kan mati. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita denger dulu nih RRQ yang udah nyampe di pick. Mereka ngobrolin apaan guys? Langsung aja. Kirim. Masuk lagi. Terus ya. Kamu kok kita di jamur kemana aja? Full shot juga, naikin banyak. PS5 coy, lu bayangin PS5. Jauh, maju aja jauh. PS5 Pak. Jangan lewat. Masih kalau kita masih dulu. Dulu kalau bisa dulu nggak gue majuin kan? Tadi kita masih nggak jauh. Anjing. Kalau bergerak nih. Iya. Lu lihat perbedaan mic check ke Gendra sama RRQ. RRQ hening banget tadi. Jadi banget. mungkin ya mereka ngomong tuh dalam situasi kalau memang mereka butuh kayaknya. Tadi hening banget, gue kira mic-nya error, ternyata enggak, gue dengar suara nafas. denger ya. Dengar suara nafas. Ya. Tapi ada fight yang terjadi bikin Ya sempat tadi ada satu pemain dari EVOS Divine yang berhasil disuruh oleh Revaila atau Rehans. Dan sekarang EVOS akan sedikit dipukul mundur menuju ke arah belakang. Dan sekarang para pemain dari MBR Omega tidak melanjutkan perjalanan mereka karena tidak bisa melakukan follow up yang cepat tadi. Setelah Revaila sempat mendapatkan pemain dan Revaila pun tertembak balas oleh para pemain dari EVOS Divine. Setidaknya sekarang mereka berhasil untuk mendapatkan area dalam dari zonanya. Masuk menit ke-10 dengan 12 tim dan juga 48 orang yang masih survive. Ini berbeda nih. Semuanya reset. Ini baru game kedua, maksud gue ini masih terhitung awal game, tapi pasifnya udah mulai berasa. Make sense, ini menit ke-10, menurut gue kayak setiap tim udah ngerti banget resiko ketika mereka team fight di menit seperti ini. Dan lo lihat tadi bagaimana pasifnya EVOS Divine nge-handle tembakan dari tim yang berbeda yaitu MBR. Dia tahu MBR nembak karena marknya itu connect ke beberapa player. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam compound menghindari aim yang menurut gue akan fatal diciptakan oleh MBR. Mereka safe ada di dalam compound, udah dapat compound juga. Dan bagus ya, tadi gue ngeliat ada Lynch yang manfaatin 3 mobil monster. Dia coba ambil area bagian atas, groundingnya atas, resikonya memang terbuka, tapi dengan adanya 3 mobil monster itu sangat membantu. Karena kita tahu ya di patch sekarang pun impact-nya tuh juga kena terhadap mobil monster. Jadi lebih fleksibel buat jadi tameng, buat jadi obstacle mereka di sana, Bigan. Dan itu aja harus dibeli loh. Harus dibeli, itu Iya, duit lagi aja kata gue. Duit lagi aja. Emang ya se-BU itu ya kita main game juga. BU banget. Emang butuh modal lagi. Bener. Nanti lihat nyampe di menit segini, menit ke-11 ini. 2 orang dari Onyx yang pakai Suzy aja koinnya itu udah di atas 1000. Jadi emang akan sepenting itu. Nah sekarang Adam, kalau misalkan ada yang pakai Suzy-nya dia pakai ini ya, pakai Enhance Hammer, dia udah pakai AC80 itu udah bisa di-upgrade, semuanya pakai peredam. Kalau udah pakai senjata yang dia inginkan gitu. Semua orang pakai Enhance Hammer, semua orang pakai peredam ya, di enhance semuanya. Nggak ada suara tembakan jarak jauh yang kedengeran. Itu dia. Terus akurasinya juga bakal jauh lebih bagus gitu. Nah. Tapi minusnya jadinya pocketnya cuma 1. Ya, Lu memang, paling memang. launchpad kebelinya 1 juga gitu. Ya karena banyak kan dipakai juga gitu koinnya. Ya itu dengan loadout terbaru yang serba pakai uang sih menurut gue emang mereka kayak harus bijak banget pakai koinnya gitu di dalam game karena ini akan cukup berimpact ke arah late gamenya mereka. Uang
uang itu yang utama. Benar. Beli launchpad, beli mobil, beli boatmaker. Nih kalian adik-adik ngajak jalan Baby Lee itu juga pakai duit. Harus diajak Iya makan loh dong. Baby Lee loh. nggak mungkin gue kelaparan. Nah itu dia. Onyx kali ini melepaskan tembakan Putra berhasil merupakan satu orang dan ending dengan adanya follow up eksplosif yang dilontarkan dari arah belakang. Pesaka agak kelimpungan karena kehilangan satu poinnya, sedikit mundur dan bahkan terkunci dengan Nitro of Payload dari seorang Shiro yang tadi sempat dilontarkan. Shiro juga kali ini harus terikat dengan Trill of Payload. Global dihancurkan, masih ada 2 time turn yang menyala dan oh my god, Putra berhasil melupakan 2 pemain dan satu persatu Pesaka sudah mulai terculik, menyisakan Banzi yang terlihat coba naik ke lantai 2 namun masih dalam tracking dari Moko yang aktif menuju ke arah seorang Banzi, tidak dengan hold point yang full. Begitu mudah diamankan oleh Onyx. Bagus banget eksekusi Onyx loh. Mereka nggak buru-buru masuk ke dalam. Dan tadi kode yang dipakai oleh Onyx mahal banget. Dia tahu posisi lawan, dia ngerti banget eksekusinya harus seperti apa. Dan meskipun ada thrill of battle yang connect terhadap beberapa player dari Onyx, impact-nya nggak gitu berasa. Karena situasinya, posisinya Pesaka tuh udah kejar banget gitu. Nggak ada yang bisa mereka lakuin selain mundur. Dan compound tersebut udah dibaca sepenuhnya oleh teman-teman daripada Onyx. Tinggal MBR sekarang bisa nggak masuk ke zona nih? Udah serba salah banget. Mereka nggak punya vehicle kayaknya, mereka nggak punya launchpad. Boatmaker yang dia punya keluar terlalu awal. Dia niatin buat ngelock posisi dari Shadow Esports. Shadow-nya pakai mobil. Shadow-nya kabur keluar dari Boatmaker. Nggak kena siapa-siapa dong Senjata Boatmakernya. banget Di depan mereka ada EVOS, nggak diserang dari tadi sama mereka. Terlalu lama MBR bertahan di bagian atas. Jadinya mereka sulit buat masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini entah Boatmaker kesekian punya siapa. Dan MBR tidak akan bisa melakukan apapun. Rivaila selain bertahan di bagian belakang dan hanya nge-pick off dari bagian belakang. Itu pun dengan kondisi Rivaila tadi nggak pakai Rafael. Iya. Jadi arah tembakannya pasti bakal ketahuan banget. Namun sekarang RRQ dan juga EVOS sudah saling berhadapan. Sudah hanya berbeda di satu rumah saja. Itu dia. Untungnya EVOS di point tuh main sabar banget mereka. Area belakangnya dijaga ketat sama Kocel. 3 playernya tuh nge-handle MBR tadi. Dan mereka inget betul, tembakan sebelum mereka bisa masuk ke dalam compound itu dari MBR di arah mana. Mereka bener-bener nungguin MBR. Menurut gue MBR nih agak salah kaprah sih sebetulnya gitu. Mereka udah ketahuan posisinya, resources juga gak menguntungkan mereka. Mau masuk juga gak bisa sama sekali karena zona sakit banget. Tapi lihat ada Bigetron kali ini kan. Koja ini apa ya? Lepas Alvaro, granatnya malah mantul lewat Gluol. Padahal tadi kalau momennya bagus, bisa langsung di follow up sama teman-temannya tuh. Gak bakal susah buat ngeras Onyx karena sekarang Bigetron sangat kesulitan sekali dengan grounding yang mereka pilih. Nah, ada juga Shadow Esports yang join to the party. Emgat masih bertahan di bagian belakang, namun Shadow Esports masih mencoba berlindung di balik sebuah patahan yang cukup curam dan juga di balik 3 glowal yang dia miliki. RRQ perlahan juga turun melewati sebelah kanan dan bisa menyerang ke arah Onyx yang juga masuk menuju ke arah sebelah kanan. Kesempatan diambil oleh Shadow untuk bisa mendapatkan compound batu. Dan Dudes sudah terkena tembakan yang cukup menyakitkan sekali dari arah kiri perjalanan penyerangan mereka. Namun nampaknya kali ini RRQ mengubah arah serangan mereka menuju ke arah Shadow Esports. Oh my god, ada ledakan dari Shiro yang berhasil menumbangkan 3 pemain dari Bigetron by Vitality. Di saat bersamaan RRQ yang perang menuju kedua tim yang berbeda. Dari kiri, dari kanan, cukup mengancam RRQ yang kali ini terjepit oleh sang landak dan juga oleh bayangannya Maal. Harus terpick off, Yuan juga tumbang kali ini. Rans masih bisa, nampaknya tidak. Karena berhasil ditahan oleh seorang Shinji yang juga berhasil untuk di-take down. Dan Onyx terlalu kuat kali ini. Menyerang menuju ke arah sebelah kiri dan masuk menuju ke top 3. Putra memang terpick off, namun sekarang 3 pemain dari Onyx cukup kuat. Adamnya harus terknockdown. Dewa United datang dari bagian bawah, masuk bahkan ke arah luar zona. Dan Prime juga kandas. Dewa United terus. Boya! Dewa luar biasa berhasil mendapatkan buya di game yang kedua. Udah mulai berasa pasifnya, berasa mereka punya objektif masing-masing, berasa banget mereka sangat berhati-hati di setiap langkahnya. Tapi Dewa mampu untuk memanfaatkan situasi dengan cukup baik dan mereka menjadi tim yang cukup unggul di game yang kedua. Ada beberapa faktor
kenapa akhirnya peluang itu didapatkan oleh Dewa United Horus menurut gua. Salah satunya banyak banget team fight yang terjadi di grounding atas. RRQ, Shadow, terus juga kita bisa Luol, nggak bisa ngindarin ledakan. Kalau misalkan kita pakai Tatsuya kayak Dudes, kita repositioningnya jadi lebih enak. Kita mau ngelontarin granat atau M79-nya juga jadi lebih fleksibel dari banyak arah gitu. Jadi akan banyak sekali metode dari seorang Grenadier ini. Belum lagi kalau kita nanti ngomongin Koda ya. panjang sebetulnya topik kita Betul. tentang bomber ini. Tapi yang jelas sambil kita sambut game yang ketiga di map Kalahari Survivors. Let's go! Ini dia di map Kalahari yang akan terjadi early fight dan nampaknya Shadow Esports akan join the party antara MBR Omega dan juga EVOS Divine yang turun di area Shrines. Sudah ada glory terbuka, Rayo main coba dilemparkan. Loh, MBR-nya ternyata pakai launchpad, dia ke Shrines. Itu cuman mau ini transit dia. Transit buat doang. Hampton. Iya benar. Bener-bener, tapi bagusnya MBR ini tahu resikonya kalau misalkan mereka tetap maksain untuk team fight. Beberapa kali ketemu EVOS mereka bisa menang di Shrines, tapi situasinya mereka udah bisa baca bahwa enggak hanya satu squad. Ya, Tapi betul. ada ikut campur tangan dari Shadow juga yang memang mereka membaca template yang terjadi di Kalahari ini. Ya, itu dia. Kena headshot seorang CLZ dan wah ini jadi banyak kemungkinan yang terjadi sih. Buat Shadow-nya nggak jadi untung, Ya. buat MBR-nya jadinya temponya nggak keganggu, buat EVOS jadinya mereka untung banget. Itu loh dapetin shrine-nya seperti biasanya. Nah, Shadow-nya malah kesulitan, malah kelimpungan sekarang. Ini kenapa di mana-mana deh? Iya. Efron ada. Aduh, Abai sih nice banget ya ngejatin Double Shadow. Tapi kill. dengan resiko yang mereka ciptakan gini, ini udah masuk di game yang ketiga. Sementara perolehan poin mereka belum sebesar itu untuk nyampe ke Champion Rush. Maksud gue kayak apa nih rencana yang akan mereka lakukan? Karena di early game ini bahkan 12 tim, semua tim itu haus akan kill gitu. Iya, Dengan benar. situasi mereka split position, gak wise banget sih. Yoi, apalagi sekarang RRQ yang baru dapetin 18 poin gitu ya kan. Kapan kita ngelihat RRQ di menit kedua udah nyentuh ke arah Bayfront gitu, udah nyentuh ke arah Iya. utara. Nggak ada, biasanya Refinery Foundation. Itu yang jadi hit map mereka di 5 menit pertama kalau ngomongin Kalahari. Tapi sekarang dengan bakatku butuh kalau kata orang Bandung mah Apa tuh? butuh banget. Butuh Saking banget. butuhnya gitu. Oh ya Saking butuhnya poin kill, jadinya mereka udah mulai nyentuh ke arah Bayfront, ke area Shrines gitu Sampai ya kan. sebegininya Di ya. menit-menit awal dan baru dapetin 2 poin eliminasi dengan baru ada 2 tim booster yang terbuka untuk RRQ Kazo. Itu dia. RRQ sih nice banget ya. Dia udah dapetin 2 poin eliminasi. At least perbedaan permainan yang mereka bawa itu setidaknya membuahkan hasil. Atau kena nih objektif mereka. Tapi yang jadi masalah adalah lawan mereka di arah depan adalah EVOS Divine. Dengan situasi mereka setup lebih dulu. Mereka punya resource juga. Mereka utuh dengan 4 player. Poin kill terbanyak so far EVOS di Kalahari ini. Tapi udah dibaca oleh Dudes. Dudes ini menurut gue ya nggak cuma sebagai bomber. Dia tuh fleksibel banget. Iya, Ditaruh di depan masih bisa eksekusi dengan baik, ditaruh di belakang juga bisa jadi informan yang baik. Actindir handle sendirian, 1 player di end. Wih. Ini adalah perlawanan juga. Wih. Aduh, coba kalau nggak ada Kocel itu Actindir masih bisa buat dapetin lagi ke arah MGAT menurut gua dengan keunggulan dia punya Trogon. Nah, Nice itu dia MGAT banget. MGAT bagus. Sayangnya si Dut udah nggak ada Nero tuh. Kalau Krayomannya masih ada, Nero-nya masih ada, dia lempar ke sana. Berikut dengan ledakan, MGAT-nya bisa Itu. masang glue tuh. Susah. Tapi Actindir sih sumpah Mahal keren banget banget itu. ya. Dia kena Cryomain, dia coba grapple hook ke bagian atas, dia kena tembak duluan tapi dia masih bisa dapetin 1 knock. itu salah satu bentuk dia bisa menghandle dengan tenang situasi apapun gitu. Ya. Orang kalau misalkan kena Cryomain yang bakal dia tembak adalah Cryomain-nya. Abai versus Rasya, tapi Abai tertembak dari arah berbeda sepertinya. Abainya kena sniper jarak dekat, guys. Itu dia belum beres, Bigan. Waduh, itu juga player dari EVOS Divine yang ketabrak. Actindir lagi-lagi jatuh. Karena ternyata ada Bigetron by Vitality yang mendengar banyaknya suara tembakan yang terjadi di area Bayfront. Dan MG tidak akan bisa diselamatkan. Rasya memutuskan untuk melarikan diri menuju ke arah yang lebih safe untuk bisa melakukan rival ke arah rekan-rekannya. Nah, Cibeng udah mulai pakai Morse, udah kelihatan.
lu lihat ramai banget Bayfront gitu. Maksud gue kayak ini tuh gacha tau gak sih? Ya, Keluar compound gak tahu yang dia kill siapa, tembak aja karena ramai banget orang-orang yang ada di sana. Sementara RRQ udah mulai split position juga. Sebetulnya ini terlalu beresiko untuk RRQ Kazu sih. Dia gak perlu begini untuk dapetin poin kill menurut gue. Permainan yang seperti biasa dia lakukan aja, itu udah bisa ngebawa poin kill sedikit demi sedikit gitu loh. Dia kan tipe bermain yang gue bisa dapetin poin lebih banyak di late game gitu. Tapi eksekusi mereka kali ini agak beda Bigan. Ya mungkin ini salah satu racikan yang mereka bawa kali ya. Iya, nggak harus selalu seperti itu untuk mendapatkan poin kill yang banyak. Itu gue suka banget itu dari Babyl itu. Betul. Jadi nggak perlu menghalalkan segala cara ya. Nah itu dia. Pakai cara biasa aja. Pakai cara biasanya aja itu juga udah menguntungkan. Tapi ya kita nggak tahu di balik itu semua kan. Siapa tahu memang ada satu target tim yang mereka ingin bawa sulit. Nah OB-nya jatuh Bigan. Iya itu tembakan dari Rush on point sekali. Udah tahu betul dari arah mana OB akan melepaskan tembakan. Ketenangan dari seorang Rush kali ini diuji. Tidak ada lagi mode siluman dari seorang Rush karena udah nomor cooldown. Namun kali ini Rush masih matinya diseruduk sama Panzi. Aduh. Panzi tuh kayak tinggal nunggu momen gitu. Dia simpen dulu validation-nya. Dia udah ngeciptain damage yang cukup fatal. Ya udah tinggal hajar aja. Kenok juga, tumbang juga pada akhirnya. Onyx sih 1 poin kill yang mereka dapatkan di menit ke-6 ini cenderung lebih pasif. Dan menurut gue kayak dengan adanya RRQ yang punya gaya rotasi yang beda. Terus Onyx juga tiba-tiba udah sampai Refinery dan gak ada siapapun. Ini berimpact sih menurut gue. Kayak mungkin ini di luar dari pembacaan atau ekspektasi mereka gak ada siapa-siapa di Refinery. Iya, tapi kalau misalkan mereka bisa lebih expert baca situasinya memang wajar aja kalau RRQ nggak ada di Refinery di menit ke-6 ini gitu. Atau bahkan kalau misalkan si RRQ-nya nggak turun di Refinery gitu ya. Karena poin mereka masih dikit aja udah. Benar sesimpel sih. itu. Jadi bakal nyari poin eliminasi dan so far sih kayaknya masih belum works at all ya. Belum 100% bekerja untuk RRQ Kazu. Dan bahkan tadi aja kita lihat si Dudes aja dari Tatsuya ternyata udah ganti pakai Nero sebagai seorang bomber ya di bagian belakang. Gue inget di Class Squad kalau nggak salah si Dudes ini yang paling ganti-ganti skill aktif. Iya betul. Dia juga sempat pakai Raiden. Ya. Sempat. Iya dia kan? pakai Skyler juga pernah ketika Malnya nggak main. Nah dan balik lagi ngebahas apa yang lu tadi udah bahas Bigan. Kalau role dari bomber ini cukup fleksibel untuk pakai skill aktif apapun. Dan gue cukup sepakat. Bahkan kayak kita tahu kalau kita compare dengan patch terbaru juga bagaimana Tatsuya bisa jadi pendobrak yang luar biasa. Terus kalau kita ngomongin bagaimana skill aktif yang mungkin bisa dibawa oleh seorang bomber. Gue sih cukup penasaran apakah Raiden ini bisa terpakai. Karena setelah banyaknya patch-patch terbaru, Raiden ini sih yang masih belum kelihatan impactnya sampai saat ini. Gua sih hanya membayangkan Raiden tuh cuma di Clash Squad ya. Kalau untuk di Battle Royale tuh terlalu luas areanya. Karena Raiden itu nggak nge-tracking kayak Homer. Jadi dia bakal jalan lurus aja gitu loh. Nggak bakal belok ketika dia nemu orang, dia bakal langsung nge-track dari kejauhan ngejar gitu. Enggak masalahnya. Jadi cuman bisa jalan lurus doang terus disimpan aja si spider trapnya. Masalahnya cuman di situ aja. Tapi ada Babyli yang lebih ekstrim dari bomber itu kalau dia pakai Alvaro Chrono. Alvaro Chrono dia ngebait. Jadi pas musuhnya masuk dia pelontarin dalam Chrono tuh. Tapi emang dianya juga kena damage. Iya sih, nah itu resiko bomber tuh kayak serba salah gitu. Bisa jadi senjata makan tuan soalnya. Gitu. Tapi ada mic check harusnya yang perlu kita dengarkan katanya. Tapi gak jadi kan. Gak ada yang ngomong kata mood timnya. soalnya. Iya. Playernya gak mood, gak ada yang ngomong. Tapi ada pertemuan Onyx dan juga Dewa gitu. Iya ini dia Dewa. Mungkin akan terancam di bawah sebuah lightning zone yang dikirimkan oleh Onyx. Sayangnya Putra kena landmine dari North. Ledakan yang cukup besar karena tentunya North memiliki daya ledak yang tinggi dengan Alvaro yang dia gunakan. Terintegrasi dengan adanya landmine yang dia pasang. Namun Kiki coba cari posisi di bagian belakang dan ada tembakan yang juga connect ke arah seorang Kiki. Harus lebih berhati-hati lagi. Zero coba lemparkan sebuah eksplosif dari belakang namun tidak berimpact apapun. Dan lihat Bigetron by Vitality nampaknya sepertinya akan join third party. Tapi harus lebih hati-hati. Joel sedikit mundur dan gantian. Nah ini dia Koja yang masuk ke bagian depan. Dengan seorang Nyx
Dan sebuah flash freeze coba dikirimkan ke arah 2 pemain bahkan 3 dan Dewa hanya bertahan di bagian dalam dengan Global UAV supaya tidak mudah untuk diterobos oleh Onyx entah oleh Bigetron by Vitality itu sendiri. Dan ketika Onyxnya sadar ini tidak sehat adanya tim lain, dia coba tarik mundur ke arah belakang. Bagus banget ya, dia ngedetect posisi lawan berapa banyak orang itu dari flash freeze. Kan ada damage yang timbul tuh, dia Betul, bisa betul. lihat di arah sana, sementara harusnya dia sadar betul bahwa ada satu squad yang berbeda juga di arah depan. Jadi kayak terkesan, oh beda orang lagi gitu. Raba ini, akhirnya mereka memilih untuk mundur di satu sebenarnya company yang mereka punya sekarang agak beresiko. Tapi kalau nunggu momentumnya pecah, ini bagus banget dia. Bang, Onyx bang, lihat Onyx bang, itu dia masih punya Valiant Test tadi. Aduh. Ini momen sih. Ini udah diterobos belumnya tadi ya. Masalahnya sekarang Crime gak ada Cryomite sih. Udah kepake ternyata. Itu udah kelihatan 3 pemain. Oh my god. Dikunci, dikurung Dewa sama Landak, bro. Lihat Adam, keren banget dia pasang lane main terus dia mundur. Dibantu ngancurin Global di belakang. Tapi gue kira ya situasi tersebut dibaca oleh Bigetron dan mereka kan masuk. Ternyata enggak ya. Bigetron memilih untuk di compound yang sama dan menurut gue compound yang mereka miliki sekarang itu agak beresiko, Bigan. Iya, masalahnya kalau misalkan Bigetronnya masuk, belum tentu untung buat mereka. Mereka bisa dapetin poin kill atau enggak karena ada grounding yang agak nggak enak. Nah, dari arah Onyx ke arah bawah Bigetron itu ada sedikit turunan. Jadi itu yang bikin gak enak buat Cibeng nantinya dapetin angle atau dapetin vision buat nembak. Belum lagi area kontainer itu kan ada di bagian bawah batu. Iya. Itu perangnya di dalam kontainer atau di area kontainer. Jadi bakal susah buat nge-backup. Yang ada malah nyelamatin Dewa kalau Bigetron Malah datang. nyelamatin Dewa, bener juga. Mereka bisa lepas. Jadi malah Bigetron yang hancur nanti. Di snipernya Rasha connect satu orang Vesaka. Vesaka ini menurut gue posisinya agak susah nih mereka. Mereka mau mundur kelihatan, mau maju juga nggak bisa. No, lihat gampang banget. Ini makanan Rasha banget sih jujur. Tapi lihat damage-nya banyak banget ke Rasha, Bigan. Ya, ini memang impact dari Maro yang bekerja dengan sangat baik. Damage-nya meningkat seiring jarak dan itu dia berhasil menumbangkan satu pemain bahkan terending dan tidak ada Glora di Panzi. Membuat dirinya juga harus terpick off. Rasya juga tidak bisa tertembak karena memiliki sebuah compound yang cukup solid untuk bisa melawan tembakan dari jarak yang cukup tinggi. City Seven terkena sebuah Cryomite, hancurin. Nah, temannya nggak bisa backup jadinya. Uangnya berhasil diculik oleh seorang Fantasy dari MBR Omega. Ya, City Seven udah ketahuan. Jokers dikirimkan untuk melakukan tembakan, melepaskan tembakan, wipe out Sriwijaya Esports di posisi ke-9. Gak ada yang salah sama posisi City Seven. Yang salah adalah player-playernya tumbang. Jadi dengan situasi City Seven yang berusaha buat ngasih follow up udah ke-detect lebih dulu gitu kan. Iya. Sementara temen-temennya jadi tameng terdepan udah kedobrak duluan sama MBR. Gue menantikan MBR ini bisa eksekusi di late game dengan cukup baik sih sebetulnya. Oke, mereka pandai lah buat melakukan team fight di early game. Apalagi di Kalahari gue bukan sekali dua kali ngelihat mereka bisa dapetin advantage point kill di awal gitu. Tapi eksekusi late game ini yang mungkin belum begitu kelihatan kan. Iya, gue ngerasa MBR Omega ini cukup kebingungan untuk menerapkan strategi paten di champion rush seperti ini gitu loh. Kalau misalkan dengan cara seperti ini mereka akan lebih sulit dan jauh gitu loh. Lebih lama lah buat dapetin 80 poin. Dan gue ngerasa kayak tipikal MBR ini ngancurin siapapun yang mau juara gitu. Lynch ternyata masih ada bersama dengan Ararki Kaju. Mereka bertempur. Ararki satu persatu pemainnya sudah berhasil dieliminasi. Namun dua pemain dari Lynch terancam terkena damage per second dari adanya flash freeze yang dilontarkan oleh para pemain dari Ararki Kaju. Sementara Duts di bagian tower tidak memiliki granat untuk dilontarkan. Dan dia punya grapple hook. Apakah dia bakal melakukan keras ke arah depan? Ya, itu yang dia lakukan namun tertembak. Kepencet sekop Dutnya, ampun. Bukannya pencet tombol lari ke depan. Malah kepencet tombol skop. Tapi masih ada seorang Ektindir yang melakukan revive. Dan Maal, 2 pelurunya kena. Berhasil menemukan satu orang dan satu lagi di follow up dengan cukup baik oleh seorang Ektindir. Terending sudah. 2 pemain dari Lynch. Menyisakan satu orang saja. Abai tertembak ketika baru turun dari langit atas sana. Dan dirinya yang punya glue wall. Abainya di revive lagi. Dutsnya ke pick off pula di area yang berbeda. Sekarang Shadow Esports yang akan menjadi target selanjutnya untuk tim
Onyx. Juan masih berlindung. Namun nampaknya Onyx memilih untuk secure zona terlebih dahulu karena sudah terlalu menyakitkan. Terlihat di sana Juan, disambut sudah sama Adam. Namun nampaknya tembakan sedikit miss tadi. Ada sebuah cryo mine yang terlihat sudah dihancurkan. Childi tidak bisa menyelamatkan dirinya dan Juan di bagian atas akan sangat mudah untuk diculik oleh Adam seharusnya. Tapi Adam tidak mau mengambil resiko yang cukup tinggi. Dia coba kalkulasikan terlebih dahulu sampai akhirnya dia punya waktu yang cukup pas untuk mewipe out Shadow Esports. Berdua langsung. Itu dia. Untung aja berdua. Berdua pun masih belum tentu menang. Tapi sekarang udah berhasil di revive dengan adanya Vital Vibes. Dan Shadow akhirnya berhasil di pick off dengan catatan Onyx-nya harus knock 2 dulu. Onyx-nya harus knock 2. Tapi lu lihat, kita tahu respect dari Adam luar biasa. Dia tahu bahwa Valiant Dash-nya cooldown. Jadi dia bawa temennya. Dengan situasi kedobrak juga dia sama Valiant Dash lawan gitu. Untungnya masih bisa di revive kembali. Karena 1 poin kill yang di-secure sama Shadow. Menurut gue impact-nya cukup tinggi juga gitu pada akhirnya. RRQ situasinya nggak diuntungkan. Tadi udah bagus banget eksekusinya. Dudes itu sempat spam resource yang dia punya. Ada flash freeze, ada granat dan lain sebagainya. Lawannya tuh sempat kehilangan banyak banget poin. Tapi sayangnya mereka cuma 2 player doang. Dan masih sama Al. Nah, ini dia Bigan. Diterobos sama 2 pemain MBR tapi 2 orang jadi belakangnya malah ke pick off jadi gak bisa ikutan. Bingung dong MBR kalau kayak gini harus kayak gimana. Dia juga di bawah sebuah lightning zone entah punya siapa di saat bersama Nifos dan juga Onyx sedang bertempur di mana Crime berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby dan Adam pun tertakedown karena zona sudah cukup menyakitkan. MBR harus sedikit menunda penyerangan mereka tapi tembakan juga datang menuju ke arah mereka dari berbagai arah. 1 pemain tersisa tidak bisa menyelamatkan diri dengan vehicle yang dia miliki. Kesempatan itu coba diambil oleh RRQ yang tetap stay di bagian tower atas untuk bisa mendapatkan placement terbaik. Ya itu dia bagus banget posisi dari Cibeng. Dia masih nyimpen cryo mine-nya. Dia masih nyimpen skill aktif yang harusnya dia pakai untuk di arah late game. Luar biasa. Apalagi situasinya ini ngedukung banget ya. Buat siapapun yang pakai global itu masih bisa di counter oleh Cibeng. Oh, Joel yang pakai cryo mine. Iya, Joel yang pakai cryo mine. Cibeng di arah belakang sana. Sementara Maal cuma bisa mantau. EVOS Divine punya keunggulan sebetulnya. Wah. Tapi lihat dobrakannya di Cibeng berhasil melakukan pick up dari kejauhan dengan mode siluman yang dia gunakan. Sementara Koja menunggu fire revive yang dilakukan ke arah Rasya dan Rasya disambut otomatis langsung di bagian dalam zona dan name guard yang sudah terdeteksi akan terwipe out sudah di tangan sang Joel, menyisakan Maal yang mendapatkan poin placement kedua karena dia berhasil dieliminasi dan Buyah kali ini untuk Bigetron by Vitality. Finally, Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan Buyah di game yang ketiga. Karena gue ngeliat Bigetron ini sebetulnya gak banyak banget kesorot dari game pertama hingga game ketiga bahkan. Tapi gue suka banget bagaimana mereka punya keberanian di late game tadi, final fight yang terjadi tadi. Gue ngerasa kayak mereka punya kepercayaan satu sama lain besar banget. Dix-nya maju bersama juga dengan Keong. Sorry Koja, maksud gue kok Keong sih. Koja, terus snipernya di arah belakang bener-bener nungguin. Dan mereka sepercaya itu, maksud gue kayak kompak. Kekompakan yang luar biasa diciptakan oleh Bigetron. Sama juga resource yang mereka miliki itu di-manage dengan cukup baik. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, ada beberapa skill aktif yang mereka simpan dengan situasi. Kalau mereka pakai saat itu, gua rasa kayaknya ceritanya akan beda. Tadi cryo mine-nya baru dilemparkan sama Joel kan. Iya, dan mungkin Cibengnya juga aim-nya. Iya, Cibeng mah gak usah ditanyain lagi. Dan mungkin menurut gua lebih ke perhitungan aja sih. Bigetron by Vitality itu ada beberapa perhitungan yang sebenarnya ini bisa apa enggak sih gitu loh. Nah, tipikal kapten kayak Koja ini kelihatannya untuk di tahun sekarang mengawali tahun ini tuh nggak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Kayak contohnya tadi fight antara Bigetron sama Onyx yang terjadi di bagian Bermuda di patahan tadi. Ketika granatnya nggak kena, dia nggak berani buat terus manjat buat ngelontarin itu saja. Betul sekali Survivors, itu sedikit pembahasan kita dan kita akan segera masuk ke next era. Pesawat pun bergerak dari Deka Square menuju Intellect Center. Tapi aku sepakat dengan apa yang dibahas oleh Bung Surya nih. Karena memang balik lagi Bung Surya, penggunaan beberapa loadout untuk orang depan itu bakal sulit banget kalau misalkan dari early fight udah terjadi, mereka harus membeli lagi, mereka harus pasang glue lagi, itu bakal sulit. Sebenarnya yang cocok itu ada 2, entah itu tim booster, tapi resikonya kalau orang depannya mati, tim boosternya off. Betul. Gitu kan. Nah yang paling mudah dan bisa digunakan lebih ke arah Enhanced Hammer sebenarnya. Tapi
Ngomongin Enhance Hammer yang sedang kita bahas. Ada yang perlu kita bahas juga di bagian dari kiri bawah map kita. Rasya dan juga Eza sudah mulai bertukar tembakan. Aimguard kali ini sudah mulai terlihat oleh seorang Kal. Kal coba untuk berputar sedikit dan Rasya masih memainkan satu lompatan barusan. Tapi sayangnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari genggaman dua player sekaligus, Bung Surya. Itu dia, di mana Rasya berada di bagian dalam ketangkap sementara Aimguard berada di bagian atas. Nggak bisa, dia yang punya satu gebrakan harus bisa melawan siapapun lawannya. Tapi dengan senjata yang minim sekali sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan posisi dia sudah tertangkap di bagian atas, sudah ditandain aja oleh orang-orang. Mini Uzi doang. Bisa Uzi apa doang. dia? Skillnya tadi bisa membantu banget. Tapi dia memutuskan untuk naik ke bagian atas. Mungkin setupnya tadi Aimguard belum siap. Dia nggak punya jalan. Opsi dia cuma bisa naik ke atas. Teman-teman di bagian dalam sebenarnya bisa banget untuk memfollow up seorang Aimguard. Tapi Rasyahnya tadi kejepit oleh dua arah. Benar banget, dan ini harus diingat di minggu sebelumnya MBR fight terjadi antara EVOS dan juga Lynch membuat mereka datang ke arah sini. Kalau mereka tidak sesegera mungkin untuk menyelesaikan fight ini, kemungkinan besar MBR pun akan segera datang dalam beberapa waktu lagi. Dan kalau kita lihat Rasya masih mencari satu orang yang tersisa, tapi flick shot dari seorang Kocel mungkin menumbangkan seorang Rasya, tapi backup dari dua orang lainnya dari Lynch mengokohkan poin eliminasi mereka menjadi 3. Dan kali ini penggunaan tactical market yang sangat efektif menuju ke arah seorang Ray, Bung Surya. Ya itu tadi, yang mana memang secara koin dia dapat karena memang dari tadi dapetin beberapa kill, dari kill aja dia dapetin koin. Dan untuk menyelesaikan satu tim utuh, kenapa? Kalau dia nggak selesai, EVOS bisa balik lagi dan mengganggu mereka untuk di checkpoint selanjutnya, rotasi selanjutnya. Tapi itu nggak worth it juga. Kalau mereka nggak bener-bener kejar ini, kalau memang connect, iya, kalau memang betul connectnya ke arah EVOS. Dan mereka pelajaran dari matchday sebelumnya adalah MBR kayak tadi yang sudah di-spill, mereka bisa masuk ke daerah sana. Itu Lynch jangan terlalu lama juga. Udah cukup merasa selesai. Objektif mereka selanjutnya adalah cari resource sebanyak-banyaknya. Cari resource sebanyak-banyaknya, dan kali ini kita melihat ada penggunaan dari Enhance Hammer yang cukup baik dari seorang Calo barusan. Tadi kita ngeliat juga ada senjata yang sudah mulai di-upgrade, sementara dari teman-teman 5 Ambon atau SMA 5 Ambon kali ini harus berhadapan langsung dengan senior mereka yang sudah berada di SEA dan menunggu mereka. Cibeng mungkin dari belakang berhasil mendapatkan seorang Dudes. Abai menarik langkahnya terlebih dahulu karena tahu kekurangan jumlah akan sangat berbahaya untuk mereka. Apalagi BTR kali ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk mendapatkan sisa makanan yang mungkin bisa mereka dapatkan. Miracle maju ke arah depan, tapi seorang Miracle justru yang harus sekarat di sana. Terselamatkan oleh penggunaan time turner yang sangat efektif. Mal berhasil menghidupkan seorang Abai, dan Sujo kali ini mencari 18 yang sedang berlari. Selesai sudah 18 di sana, dan kedatangan tamu yang cukup baru kali ini dari BTR membuat SMA 5 Ambon harus sedikit kesulitan. Joss sudah mulai tumbang. Calo juga menyusul, menyisakan satu player saja yang akan tentunya segera dikejar oleh BTR kali ini. Dan sayangnya tokennya harus mental ke Kageraf nih. Ya karena memang satu playernya cukup jauh dan kadang hitlist itu juga connect-nya serandom itu loh. Banget ya. Serandom itu loh. Ada yang dekat pun mentalnya jauh. Betul. Serandom itu. Jadi nggak tentu juga nih orang benar-benar sisaan dari yang baru saja kita eliminasi. Tapi untuk melihat SMA Negeri 5 Ambon baru saja tadi, kenapa dia bisa menang lawan RRQ? Pertama karena gak offside. Satu player tadi sudah depan banget dan itu gak offside. Dia masih ada waktu, masih ada kesabaran untuk nungguin temannya. Dia masuk semua bertiga, RRQ memang hanya berdua saja di bagian atas itu. Jadi ketika diserang oleh 3 player mungkin akan kesulitan. Nah, Bigetron tuh sudah nembakin loh dari jauh. Tapi respon dari Zujo dan kawan-kawan itu kok cuek banget ya. Dia tadi sekarat itu karena diberikan tembakan dari arah belakang. Dari arah Bigetron. Masa iya dia dapetin 2 dari RRQ, langsung sempat ngeluting dulu, nggak ngelihat ke arah belakang. Nggak ngelihat ke arah belakang. Itu hal-hal kecil banget untuk SMA 5 Ambon harus bisa dipelajari lagi nih. Hal-hal kayak gini nih terjadinya bukan hanya kebetulan loh. Memang skenario yang dibangun oleh tim lawan itu kadang kayak gitu. Dia biarin kalian perang dulu. Kemudian dia akan masuk ketika kalian sedang sibuk. Dia memanfaatkan momen kesibukan kalian. Kalian memang menang atas RRQ. Dapetin beberapa kill. Tapi ketika Bigetron kalian nggak bisa ngendel itu. Betul. Itu yang harus di wanti-wanti lagi, dipelajarin betul pola permainannya untuk SMA Negeri 5 Ambon. Karena sayang banget nih untuk mereka. Kenapa aku sayang banget bilang?
Kesempatan mereka ada main di preseason gitu. Ya. Kemudian nanti akan main lagi di play-ins FFNS. Betul. Jadi mereka sudah ada modal nih ketemu sama abang-abangan jago-jago sini, abang-abang mereka itu harus bisa dapat sesuatu dan nanti di play-ins gak kaku-kaku banget mainnya. Harusnya seperti itu. Yes, dan itu sedikit pesan dari Bung Surya untuk adik-adik kita yang berada di Ambon sana. Tapi kali ini peperangan akan membawa kita ke arah tim RRQ dan juga Shadow Esports yang sudah mengoleksi 8 poin eliminasi dan sangat kuat dari segi resources ya. Kita ngelihat dia udah pakai semua yang dimiliki dari tim booster Bung Surya. Ya. Udah diaktifkan semua, Betul. sudah ada 8 dan kalau kita lihat 8 poin eliminasi tidak kehilangan satu orang pun, ini akan membuat mereka bermain dengan sangat pede. Team Deer selanjutnya akan menjadi korban mereka 9 poin eliminasi dan kita tahu ya Shadow Esports ini sesuai dengan nama mereka. Mereka nih nggak pernah yang terlalu atas, Ya. tapi nggak di bawah juga, tapi selalu membayang-bayangi tim yang berada di papan atas Bung Surya. Ya, mereka masih ngebayang-bayangin aja, tapi memberikan ancaman Belum. atau menunjukkan jati diri mereka sejauh ini belum ya. Ya. Mungkin di hari ini bisa tuh masuk ke top 3. Harusnya. Mungkin di hari ini bisa. Karena mereka sudah banyak sekali improve yang terjadi sama tim itu juga. Ditambah, dia bisa banget ngebaca situasi tempat-tempat yang bisa atau potensi mereka bisa ngumpulin poin kayak eliminasi kayak RRQ berapa orang dia dapetin baru Betul. saja tadi. Itu kan lumayan untuk nambah-nambah poin eliminasi, poin mereka juga, dan koin mereka juga. Sama satu lagi nih, mereka bisa RRQ reset di tempat yang lain sampai akhirnya mereka jalan mereka nantinya akan cukup aman. Betul. Masuk ke dalam zona tanpa ada gangguan RRQ lagi atau tim-tim lain juga. Cuma sayang sekali baru saja tadi ada notif SMA Negeri 5 Ambon masih konsisten tuh. Placement 12 lagi mereka. Masih kesulitan. Padahal mereka sudah ngelewatin 4 hari dengan tim yang sama loh. Betul. Sudah banyak belajar harusnya ya. Masa iya nggak dipelajarin rotasi orang, ketemu siapa, perang sama siapa, senjata orang apa, loadoutnya seperti apa, pasti sudah dipelajarin. Terus kok masih bisa kalah di hari kelima ini? Pure pengalaman, pure mekanik mungkin ada faktornya di sana tapi kecil. Tapi balik lagi ke pengalaman kalau menurut aku. Untuk ngehandle ini seperti apa? Contoh nyata di Deka Square tadi. Untuk ngehandle Bigetron setelah mereka menang lawan RRQ aja gak bisa mereka. Iya, mereka kesulitan banget. Kalau kita biasa ngeliat tim saya bermain kan ketika ada third party itu satu orang bakal diutus untuk setidaknya melakukan scouting. Iya. Apakah orang yang belakang bakal masuk atau belum. Dan sebenarnya yang sangat disayangkan dari fight yang terjadi oleh SMA 5 Ambon dan juga RRQ adalah mereka udah kondisi menang. Tapi mereka masih coba untuk ngejar-ngejar padahal tinggal ngirim 2 orang aja, sisanya fokus ke arah belakang tuh bisa. Bisa loh. banget. Nah itu adalah yang dinamakan kekurangan dari segi pengalaman dan juga decision makingnya. Sementara kita melihat kali ini Kak Gendra yang sudah mulai masuk ke daerah pertahanan rumah EVOS Divine justru harus menjamu Sriwijaya yang secara tidak langsung kali ini mulai terjebak. Satu player mungkin dikirim ke arah belakang untuk melakukan scouting ataupun melakukan flanking ke arah yang cukup berbahaya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Kak Gendra pun mereka nggak terlalu terburu-buru untuk melakukan eksekusi. Mereka masih menunggu apa respon dari lawannya Bung Surya. Ya padahal tim booster mereka belum full semua ya. Ya. Mungkin itu kan udah baru aja dibilang. Itu Langsung yang aku dibeli ya? pertanyaan. Ya. Yang jadi pertanyaan, Ya. mereka kok bisa tim booster baru 4 tadi, baru Ya. 4, 2 yang ada di sana sama plus 2. Mereka sudah depan-depanan sama tim lawan sementara nggak bertambah. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi direspon oleh mereka udah ditambah tuh sampai dengan akhirnya sudah full tadinya. Ya. Karena memang seperti itu, tim booster kita itu membantu banget loh untuk bisa berhadapan dengan siapapun lawan. Apalagi mereka sama-sama ngedelay nih. Ya. Sama-sama ngedelay, sama-sama. Sama-sama ngedelay dan kali ini delay itu akan segera terhenti karena seorang UAI berhasil didapatkan oleh Raf. 3 player sekaligus langsung masuk ke daerah pertahanan lawan dari Sriwijaya. Han sedikit kesulitan kali ini dan Han harus tumbang di tangan seorang Dead. Dari kejauhan mungkin ada CC7 yang bisa melakukan covering fire tapi tentunya tidak bisa menumbangkan siapapun di sana karena terlalu solid Kak Gendra. Terlalu kuat mereka dan pemilihan dari segi tim booster mereka tentu saja menjadi faktor utama karena kita melihat juga gimana riset yang dilakukan oleh Kak Gendra itu sangat baik. Tapi kali ini gak cuma tim booster dari BTR dan juga Kak Gendra aja. Tentunya dari lawannya tersebut harus sesegera mungkin memikirkan gimana caranya keluar dari situasi yang pelik ini Bung Surya. Iya, apalagi tadi kan cukup lama tuh sama-sama nahan dan zonanya narik ke arah mereka. Harusnya Ya. mereka sudah kepikiran deh. Ini Grave Labs ini kalau zonanya di sini orang-orang itu akan ada di atas kita loh. Dan gak satu doang. Dan gak cuma satu tim doang ya. Betul. Bisa ada 3 tempat mungkin di atas kita nih orang-orang nembakin kita. Harusnya sudah dibaca oleh 2 tim itu ketika ingin melakukan fight. Sayangnya mereka tadi cukup lama di sana dan ketika melakukan eksekusi gak selesai karena ada gangguan dari kayak
Bigetron dari bagian atas, Cibeng sudah memberikan tembakan. Pada akhirnya apa? Kehilangan resource saja dan kesempatan mereka kayak Kagendra mungkin mau ngambil posisinya Bigetron itu hilang. Betul. Harusnya bisa banget tuh Kagendra naik ke bagian atas sana, mencegah Bigetron datang, atau naik ke bagian atas Bigetron biar mereka lebih leluasa memberikan tembakan ke arah lawan, bisa banget itu didapatkan oleh Kagendra atau mungkin dari tim Sriwijaya. Namun karena terlalu lama melakukan fight sehingga mereka sendiri, ya tempat mereka baik banget tuh enggak ya menurut aku ya. Jelek banget tuh enggak juga, cuma beresiko kalau ada orang-orang akan datang ke arah mereka, mereka harus benar-benar ruangnya jadi lebih sempit. Benar Karena di banget. atas ini sudah ada Bigetron. Sudah ada Bigetron dan harus diingat Bigetron ini kalau di interview barusan itu memang sengaja menggunakan 2 roll sniper. Dengan 2 roll sniper yang mereka miliki, tentu saja bermain di high grounding seperti ini akan menjadi keuntungan. Kita bisa lihat gimana Dick saja itu udah punya AC Double kill. dan ditambah dari support fire dari teman-temannya yang memiliki roll sniper, itu tentu saja bakal mematikan Bung Surya. Tadi kita ngelihat ada upaya untuk reviving dari Kagendra. Belum nyentuh ke tanah, bahkan masih baru dihidupin, itu udah langsung kenok Bung Surya. Ya biasanya orang-orang kalau di daerah vending mesin, apalagi di bagian atas, salah satu keuntungan mereka adalah bisa nangkepin orang-orang di langit. Betul. Karena di bawah ini, di bawah Bigetron ini posisinya ada vending mesin dan Ya. masih ada kemungkinan untuk digunakan untuk nge-revive Ya. oleh orang-orang lain. Jadi kalau ada bertambah, bolehlah mereka lihat-lihat ke arah Dan atas. apa yang dilakukan oleh mereka ada hal tersebut. Bung Iya, Surya. hal-hal yang kayak gitu karena mereka sudah ngebaca situasi dengan sedemikian rupa untuk memaksimalkan posisi yang sudah sulit banget mereka dapatkan. Yes, dan kali ini kita bisa ngeliat gimana tim booster cukup membantu tim RRQ untuk melakukan rushing ke arah depan. Pergerakan mereka cukup cepat, reset yang terjadi juga sangat cepat membuat Dewa kali ini tidak diuntungkan. Mal dengan sangat agresif berhasil mendapatkan 2 player, tapi sayangnya Non masih bisa mendapatkan 2 player walaupun pada akhirnya RRQ mengeksekusi Dewa untuk kedua kalinya di 2 minggu yang berjalan di tempat yang sama, tidak membutuhkan 20 detik sekalipun. Padahal secara posisinya tadi itu dari tim Dewa enak banget ya. Ya. Enak banget mereka berada di bagian dalam. Tapi balik lagi ke Maal, sniper yang bisa ada di mana saja memberikan serangan ke arah siapa aja gitu. Dengan snipernya openingnya bagus tuh. Dapetin 1 knockdown, diteruskan sama resource yang dibawa Dutch. Dengan eksplosifnya mendapatkan 2 player juga di bagian depan. Sehingga Kiki gak ada jalan lain dia. Gak punya opsi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah nge-revive temannya, tapi tetap dipantau terus sama sniper, yaitu seorang Maal. Yes, dan kali ini Onyx memang berhasil mendapatkan 1 player, tapi sayangnya reset momentum harus terjadi dan membuat mereka mengurungkan niat mereka untuk melakukan upaya yang lebih agresif lagi ke arah tim Ledge kali ini. Sementara dari Siro dan kawan-kawan yang sebenarnya mereka udah hampir menyentuh poin rush di Bung Surya. Ya. Atau champion rush. Champion rush. 80 poin gitu. Tapi dengan tersisa 8 tim dan juga 13 menit game yang udah berjalan, mereka hanya mendapatkan 0 poin eliminasi. Tentu saja ini akan menghambat mereka, dan bukan mereka aja, EVOS juga sama Bung Surya. Ya itu kalau tim yang sudah ngerti format champion rush ya, cara permainannya berbeda. Kenapa dia nggak perangin Lin saja tadi? Ya. Karena objektifnya bukan ke sana. Ya. Dia targetnya 15 poin. Dia bertahan sampai dengan sisa orang di bawah 10 atau mungkin di angka belasan sedikit. Dia sudah punya hitung-hitungan. Oh, placement kita sudah di angka sekian. Ya. Ditambah kill aja kita sudah bisa dapat 15. Kita sudah bisa champion rush. Kalau mereka perangin, ada potensi kalah, Rugi. dan ada potensi poin mereka mungkin di bawah 5 dan mereka nggak dapetin champion rush di game ini. Benar. Jadi ketika mereka sudah tahu target mereka seperti apa, mereka tahu cara mainnya, mereka tahu cara untuk mendapetin poin yang sudah ditargetkan itu. Itulah tim dengan sudah mengerti format champion rush. Kadang memang ada tim-tim juga main-main aja, memang masih ada juga yang kayak gitu. Tapi untuk memaksimalkan dan melatih kesiapan mereka juga di format ini ke depannya nanti. Ya, sementara RRQ hampir saja mereka dijauh setelah meratakan. Dewa United hampir saja mereka diratakan kembali oleh Bigetron yang standby di posisi belakang mereka. Tapi kali ini PR mereka tentu saja bukan hanya Bigetron, karena di sebelah kanan sudah ada EVOS yang sangat siap mendampingi siapapun yang coba untuk keluar dari seorang Rasya barusan yang sudah ter-knockdown. Dir juga tidak bisa berbuat banyak kali ini. Dir akan segera dieliminasi begitu saja. Dex mungkin akan menjadi target selanjutnya, tapi Enggar masih bersabar. Tidak ingin terlalu terburu-buru karena balik lagi, formatnya mereka udah paham. Mereka harus stick together dan mereka harus lebih bersabar untuk mendapatkan placement lebih tinggi agar membuat mereka mendapatkan 80 poin Bung Surya. Tapi tersisa 3 tim, ada Onyx dan juga ada EVOS yang sama-sama kesulitan di early game Bung Surya. Ini 8, kalaupun dia eliminasi sekarang artinya placementnya 8 juga. Sudah Ya, 16, sudah udah, champion rush. betul. Nah tinggal Onyx nih. Onyx kita belum lihat poin eliminasi mereka berapa. Kalau eliminasi sekarang ini kan placementnya 8 tuh.
Ya. Kalau mereka sudah dapetin 7 kill aja berarti sudah Ya. checklist. Dia boleh mati sekarang. Ya. Kalau targetnya cuma champion rush aja ya. Tapi kalau belum, jangan dulu eliminate sekarang. Kenapa? Karena ya dia nggak champion rush, Betul, dulu. dia akan lebih berat lagi untuk di game selanjutnya. Selain dia harus bisa memastikan Buya, kalau dia nggak dapetin Buya jangan EVOS. Kalau EVOS ya, EVOS sudah pasti champion rush habis game ini. Udah pasti champion rush, sementara Onyx harusnya hanya baru mendapatkan mungkin 3 Coba atau deh. bahkan 2 poin Kita eliminasi. lihat deh. Ya, kita bakal saksikan sesaat lagi. Zona pun akan segera bergerak membuat EVOS akan terus memberikan satu pressure terhadap satu lawan mereka yang berada di depan, yaitu MBR. Sudah ada 2 Riptide Rhythm yang dikirim ke arah satu player yang terkena down. Tentu saja ini bukan kabar baik karena Lozi harus tumbang berkali-kali. MGAT sudah sangat siap, tapi kembali lagi masih cukup bersabar untuk memastikan kemenangan dan juga poin tambahan untuk mereka. MGAT akan segera masuk, tapi sebelum itu kita akan mendengar mic check dari EVOS terlebih dahulu deh. Maskil nih. Kantor masjid. Iya, Cok. Berarti kalau ada waktu tadi. Wakil ya. Gak ada gue wakwat. Tadi udah gue pakai buat jalan ya. Terus lempar mainan ke bawahnya. Ada Dragon Priest ya? Atas 3 orang. Enggak ya? Enggak. Ngidupin dia. Ngidupin satu. Jadi ternyata anjing kan di atas kita nih kan sumpah apa no? Pendingnya weh. Tapi ditatokin kita main. Jadi konten WhatsApp. Oh, kita bisa naik patan depan dia ini, Cok, biar ke sandwich aja. Yang ini ya? Iya. Oh, dijagain ya? Mau enggak? Tutup elektrik. Itu dia komunikasi dari kedua tim yang memang sudah memikirkan. Mereka memang concernnya bukan untuk melakukan fight saat ini. Tapi gimana caranya mereka harus bisa mempersulit. Kayak tadi ada Kocel kalau nggak salah suaranya. Kita bisa naik ke patahan ini nih. Betul. Kita bisa nge-sandwich dia gitu. Betul. Bukan menjadi pelaku utama tapi dia tahu, dia bisa ngebaca. Oh, musuh kita ini masih ada 2 tim lain atau mungkin lebih. Betul. Jadi kalau kita menjadi pelaku utama di sini bisa jadi kita yang akan di-sandwich, kita yang akan kedatangan third party. Itu adalah comms dari tim yang sudah merasakan menjadi juara dunia. Pengalamannya udah banyak, dia sudah Pengalamannya memikirkan sudah banyak. 1, 2, 3 langkah ke depan Betul. gitu loh. Dan tentu saja hal itu masih bisa dipelajari untuk adik-adik kita juga di sana, SMA 5 Ambon. Ya. Coba untuk jangan berkecil hati Bung Surya ya. Betul. Ini tentunya menjadi pengalaman yang sangat berharga, tapi yang gak kalah berharga adalah siapapun yang bisa mendapatkan Buya di game kali ini. Karena kalau Onyx mendapatkan Buya, gue yakin banget dia tuh at least bakal dapat 1 poin eliminasi kalau dia Buya Bung Surya. Ya. Dan kalau dia Buya plus dapetin 1 poin eliminasi lagi, dia akan mendapatkan champion rush gitu. Dan kalau dia bisa dapat di situ artinya ada 2 tim Bung Surya. Ya harusnya EVOS dan juga Onyx nantinya. Ya. Tapi kalau nasib buruknya Onyx eliminate sekarang, Ya. dia nggak champion rush, skillnya Selesai baru sudah. 2 Ya. dan placementnya akan dapetin 8-10 poin, kurang 5 dong. Kurang 5. Kurang 5. Jadi benar-benar dia harus bisa survive, entah Buya entah tidak, pokoknya 15 poin aja. Tapi secara posisi mereka sudah ada di bagian bawah dan sayang sekali 1 player tadi sudah harus terjatuh dan untungnya masih bisa tertolong. Checklist sudah 1 poin eliminasi didapatkan oleh Onyx dan kali ini Onyx akan merasakan hujan Wow. granat yang dilemparkan oleh teman-teman dari EVOS Device. 1 orang turun yaitu seorang MGAT. Coba untuk menilai pergerakan lawannya, 1 persatu pun sudah mulai ditumbangkan. Adam tidak bisa diselamatkan dan Putra kali ini sendirian akan coba untuk menahan health bar-nya dan apakah bisa? Karena kalau kita lihat di paling atas ada Jokers dan Jokers menjadi pemenangnya karena menghindari pertempuran antara Onyx dan juga EVOS Divine. Booyah for MBR Omega. MBR Omega setelah memang tidak terlibat melakukan fight, mereka pinternya di situ tuh. Hanya mungkin saja bisa mengirimkan beberapa utilities ke bagian bawah. Ya. Tapi secara langsung dia tidak terlibat yang baku senjata kayak gitu loh. Ya. Maksudnya berkurang HP-nya pure karena 1 orang di atas ini kena zona aja. Ya. Nggak kayak yang di bawah, nggak turun ke bagian bawah. Sayangnya tidak disambut dengan baik oleh Onyx. Dan tadi penggunaan granat yang sangat bagus, entah itu dari bomber atau bukan Bung Surya, itu dilemparin ke arah atas banget dan ketika MGAT jatuh ke bawah, memang ada fall damage, Ya. ada delay animasi, tapi ketika dia turun ke bawah pas bersamaan dengan granat yang pecah dan menghancurkan setidaknya 50% HP dari teman-teman tim Onyx. Ya. Tapi memang kondisinya sulit.
itu EVOS harus turun ke bawah. Ada animasi delay seperti yang aku mention dan hal tersebut dimanfaatkan oleh MBR Omega yang berada di atas. Ya, itu sayangnya juga. Ini memiliki kesempatan untuk menjadi juara di Free Fire Battle Rush Series Grand Finals hari ini kalau mereka mendapatkan Buya dan Onyx. Tim yang memiliki 80 poin, mereka akan menyisir bagian dari Motohouse, ternyata tidak, sedikit narik ke bagian pinggir. Entah apa yang mereka pikirkan. Tadi mereka udah mau komit ke tengah. Iya. Mungkin karena mereka melihat ada Shadow Esports. Bisa jadi mereka akan makanin dulu. Tapi cukup beresiko ya untuk tim yang sudah tinggal dapetin Buya aja. Berani-beraninya tetap melakukan fight di early. Dan EVOS bersama Kagendra juga sudah berada seputaran Brasilia. Entah di menit keberapa mereka akan melakukan fight. Tapi aku mau notice Onyx ya. Onyx salah satu tim Indonesia yang bertahan di SEA. Ya. Virtus Pro dan tim Flash itu tim Thailand dan Vietnam yang tereliminasi dari SEA dan mereka bisa jadi tidak balik lagi ke sana. Ya. Dari Malaysianya kan expand ya, tapi yang balik lagi ke SEA ternyata Famos. Betul. Famos gitu. Onyx ini aku notice banget mereka ini udah mulai masuk ke drop zone tim-tim yang eliminasi dari SEA. Benar. Virtus di sini, Yes. Flash di sinilah kurang lebih. Kadang dia masuk mil juga di Bermuda karena di situ ada Virtus, ada Flash. Balik lagi ke obrolan aku tadi, dia ini salah satu tim yang nggak punya drop zone. Ya. Di SEA itu kesulitan untuk bisa dapetin drop zone. Kadang ambil drop zone orang yang nggak main. Benar. Jadi bisa banget Onyx menerapkan atau mulai pelan-pelan ambil drop zone-nya Virtus dan juga Flash. Dengan asumsi mereka tidak kembali lagi. Kalaupun kembali lagi mereka sudah kuat. Benar. Untuk bisa ngehandle bermain di drop zone si orang-orang ini. Karena mereka sudah belajar di sini. Jangan sampai yang malah ngambil drop zone-nya Virtus atau mungkin Flash. Tim-tim yang baru lolos ke FFSA mungkin yang dari Indonesianya anggap saja tim A atau Famos nantinya atau Avida atau siapapun itu dari Thailand nanti atau mungkin dari Vietnam siapapun itu. Karena Onyx punya waktu di pre-season ini untuk mematangkan Mil jadi milik kita. Motohouse jadi milik kita atau drop zone lain yang diambil Virtus dan Flash bisa jadi milik mereka. Shrines kalau mau. Karena EVOS juga di SEA nggak di Shrines. Nggak di Shrines. Mereka bisa ke konsil, bisa ke confinement untuk tim EVOS itu sendiri. Walaupun kalau ngomongin chance, ketika mereka tahu hal tersebut, mereka bisa aja balik lagi ke sana. Bisa juga, Bisa tetap juga. balik kalau Onyx-nya memang nggak main. Benar. Kalau memang Onyx-nya ngambil ke daerah atas. Betul. Dan mungkin untuk para survivors yang baru mengamati skema kita di Free Fire turnamen ini, mungkin agak sedikit bingung. Apa itu Champion Rush? Bung Surya bisa sedikit jelaskan, Bung Surya? Jadi format terbaru Champion Rush ini sudah diterapkan di tahun 2025. Kita kemarin sempat ada pre-season tahun lalu dengan format Champion Rush kita uji coba di sana. Poin kali 2, ingat nggak? Ya. Waktu itu ternyata poin kali 2 nggak cukup baik. Dan Champion Rush-nya menarik untuk digunakan. Tapi nanti aku akan bahas setelah perang ini dulu aja deh. Oke, karena kalau kita ngomongin perang kali ini, Joella sendiri udah berhasil ditumbangkan. Menyusul juga seorang Dix membuat EVOS kali ini sangat diuntungkan. Peperangan dan juga pengalaman yang terjadi di Brasilia. Fight antara EVOS dan juga Kagendra membuat mereka berpikir lebih dewasa. Setelah mereka mendapatkan Champion Rush, mereka tidak ingin terlalu terburu-buru. Mereka tidak ingin melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di minggu lalu. Mereka fight di bagian Brasilia, mereka rata, Bung Surya. Ya, justru mereka hindari Brasilianya. Sama seperti Kagendra yang mental entah ke arah Marble Works bertemu sama tim yang lain. Aku nggak ketebak sih sebenarnya ini objektif mereka masuk ke sini apa. Kalau memang mau perang EVOS tuh ada di dekat mereka lebih dekat. Benar. Kalau mau ke Arsenal disputan Brasilanya naik ke atas itu dapat gitu loh. Ya, dan kayaknya emang mereka pengen nyari poin eliminasi, tapi poin eliminasi mereka bukan EVOS. Bukan EVOS. Kenapa emangnya kalau Emangnya EVOS? kenapa? Kage. Kan kemarin habis menang. Habis menang tuh, habis cair tuh. Nggak kalah cair juga kali ini, mungkin saja ini akan menjadi momen untuk teman-teman dari SMN 5 Ambon menumbangkan abang-abangan yang pernah bermain di SEA kali ini. Granat sudah mulai dilemparkan. Calo coba untuk maju melihat seorang Jax yang udah cukup sekarat kali ini. Ditemani oleh 2 player dari sisi sebelah kiri. Tapi sayangnya seorang Calo masih berhasil untuk ditumbangkan. Sangat disayangkan. Bahkan 2 player sekaligus berhasil ditumbangkan. Tersisa seorang Miracle saja kali ini. Akan menggunakan satu upaya mini launchpad. Kabur dari genggaman Sriwijaya. Dan pada akhirnya Kiki save the day for Dewa United. Apa yang dilakukan oleh tim SMA Negeri 5 Ambon? Pure modal nekat. Pure modal nekat. PD dengan player yang ada di sana. Karena mereka tahu jumlah lawannya sudah berkurang, mereka PD aja. Kenapa?
Dengan resource yang ada mereka nggak bisa maksimalin. Ya. Dengan senjata yang ada, ya senjata Bison pede banget. Ya. Kalau kalian totalin berapa banyak dia neken senjata SMG-nya tadi dibanding dibalikin satu hit dari shotgun langsung take down gitu. Artinya benar-benar modal pede dong. Nggak headshot yang penting kena. Tapi ditembak balik dia langsung jatuh. Betul. Gak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh SMA Negeri 5 Ambon. Maksud aku ketika kalian sudah mendapatkan momen itu, maksimalin momen itu, jangan sampai blunder offside. Kalau memang musuhnya nggak tahu di mana atau ragu-ragu, mending regroup dulu. Betul, bareng-bareng Bareng-bareng. Karena tadi nggak bakal terjadi kalau Calo dan kawan-kawan nggak masuk satu persatu tuh. Kok pede pegang Bison? Apakah kalian kira nih orang pegang Kingfisher apa gitu? Iya, kalau misalkan lawan kalian pakai Kingfisher oke lah. Oke, Iya. gitu. Ini kan Pakai sudah shotgun. pakai shotgun satu hit dibalikin langsung, aduh ampun bang gitu loh maksudnya. Ampun bang, langsung. Sama kayak yang ini juga nih, bakal ampun bang juga. Apalagi seorang Paronya udah cukup sekarat, tapi malah dari belakang ditembakin. Dir, coba melakukan covering fire. Apakah bisa seorang Dir? Tentu saja sangat bisa diandalkan. Bukan hanya kali ini saja, tapi sudah pernah ditunjukkan ketika berseragam di RC sebelumnya. Itu mereka sudah melihat gimana seorang Dir ini sangat mengerikan. Dan kali ini Dudes juga gak mau kalah untuk unjuk gigi. Sudah mulai melihat ada satu player di bagian depan, City 7. Confirm posisinya. Tapi seorang Dir harus berhati-hati karena lawannya adalah Rising Star dari Sriwijaya yang sudah mulai ditekan oleh dua player sekaligus, yaitu seorang Dir dan juga seorang Dudes. Kali ini Han coba untuk melakukan satu upaya terakhirnya dan tidak cukup kuat Bung Surya. Itu dia Dir yang sudah bosen pegang shotgun di jarak dekat, ganti M60, jatuh orang lo gitu loh. Maksud aku sepede itu loh, shotgun charge dia 1-2 hit tadi nggak kena. Benar. Diganti dengan M60 dia pakai, langsung terjatuh tuh lawan mereka. Dan cukup pede melakukan fight di posisi yang terbuka. Benar. Karena dari tim lawan itu bisa kapan saja dan dari arah mana saja. Artinya apa? Mereka cukup berani main di posisi terbuka. Mereka sudah ngebaca situasi, gak akan ada gangguan. Jadi selama apapun kita di sini, asal kita bisa ngehandle dengan tenang, kita cukup percaya diri untuk bisa memenangkan fight-nya. Dan ini dia langganan airdrop phase 5. Ya ini dia, akhirnya baru aja request, bisa nggak sih? Bisa ternyata dimunculin sama mereka. Ya walaupun menitnya salah, tadi saya bilangin 6.20, ternyata 7.20 kan. Dan kali ini kita bakal melihat gimana Kagendra yang udah Bung berhasil mendapatkan poin eliminasi paling banyak di game kali ini. Setidaknya sekarang itu mereka juga udah berhasil untuk mendapatkan ultra airdrop. Dan kita akan menyaksikan saat lagi peperangan yang sudah mulai pecah. MGUT kali ini tidak bisa diselamatkan. Ray cukup sekarat dan MBR sedang memasak nampaknya. Karena Evo sendiri akan melakukan upaya terakhirnya. Pushing kembali ke arah lawannya. Tapi Dewa United nampaknya akan join to fight dan membuat Evo menjadi sangat tidak diuntungkan. Dan ini akan mengadu domba siapapun yang keluar dari arah sini. Untungnya Kocel dengan sangat cepat menggunakan mini launch PT untuk kabur dan Rasha tidak terselamatkan lagi. Ini tentunya menjadi keuntungan untuk Dewa United yang memang mereka membutuhkan poin eliminasi yang cukup banyak sudah. Ya apalagi Kocel tersisa sendiri berbahaya, posisi yang sudah cukup baik. Padahal kalau memang ingin bermain objektif dapetin Buya, rotasinya jauh loh EVOS ini. Dan itu dia pada akhirnya. Itu dia placement ke-10 tempat yang terbaik untuk EVOS Divine di game kali ini. Dan memastikan mereka tinggal berdoa Onyx tidak buyah saja. Betul. Itu aja doa dia untuk sampai game saat ini. Dan gak cuma itu aja, kalau memang Onyx yang buyah, mereka juga harus berharap bahwa Shadow Esports, tim RRQ, Bigetron tidak mendapatkan poin yang meledak-ledak di game kali ini. Iya, karena mengancam posisi mereka secara di overall standingnya. Betul. Rotasi mereka masuk ke field, Ya. EVOS. Kemudian saat ini kita sudah lihat di seputaran Marble Works gitu. Ya. Maksudnya kalau memang mereka objektif ingin main zona, udah langsung masuk ke dalam zona. Sekarang kan kita bisa beli predict zone gitu. Betul. Info zone gitu, ada di mana. Udah objektif aja masuk ke daerah sana, bertahan. Mungkin itu yang dilakukan oleh Kagendra tadi. Ya. Makanya mereka langsung bergerak. Makanya langsung ke daerah Marble. Mungkin juga itu ngejawab pertanyaan aku tadi, kenapa sih, apa objektif mereka masuk ke Marble tuh di menit-menit awal. Antara dua, kalau nggak masuk ke phase 5 atau memang objektif zona aja. Sementara EVOS masih sempat-sempatnya kepikiran, yuk kita nge-kill orang atas yuk. Atau mungkin dia ngebaca pergerakan Onyx. Ya. Bisa jadi kita ke atas ketemu Onyx, kita matiin dulu nih orang. Ya. Seenggaknya kita nggak buya, yang penting dia sudah mati juga, dia nggak juara, kita nggak juara di game. Di game Yang penting aman nih yang kita. penting aman, kita bisa bawa gamenya ke game selanjutnya. Tapi ternyata pergerakan itu
yang justru membuat mereka telat dapetin tempat yang aman. Setelah MBR cukup lama di sana, mereka mau masuk, melakukan fight, kehilangan 1 orang, tersisa 3. Perangnya di luar, Dewanya masuk. Benar. Dia nggak dapetin posisi yang cukup aman untuk bisa bertahan lebih lama. Itu sayang sekali untuk posisinya dari tim EVOS itu sendiri. Yes, sementara dari Kagendra yang mengoleksi 6 poin eliminasi harus diingat. Enhanced Hammer sudah digunakan yang pertama. Yang kedua, mereka memiliki fast level 5 yang mereka dapatkan dari Ultra Airdrop. Tidak ada alasan untuk Kagendra menyia-nyiakan kesempatan ini karena mereka masih sejauh ini berada di posisi paling kanan dari table gitu. Ya. Maksud gua untuk tim yang kemarin main bagus di minggu sebelumnya, harusnya mereka bisa do something di final kali ini, Bung Surya. Harusnya seperti itu, tapi Iya. tentunya bukan pengaruh dari mereka nggak bisa melakukan itu, tapi semua tim ingin melakukan Hal yang sama. Hal yang sama. Jadi kelihatan banget Kagendra, oh ternyata kalau Lynch-nya main bagus, Kagendranya ketutup. Ya. Kalau Shadow-nya all in, Kagendranya ketutup. Nah, Betul. mungkin kayak gitu tuh. Yang terjadi saat ini. Namun Onyx ternyata saat ini mereka secara posisi mereka unggul, secara posisi. Tapi eksekusi apa yang akan dilakukan oleh RRQ ketika 1 orang, 2 orang bahkan sudah terjatuh. 2 orang bahkan sudah terjatuh. MBR pun sudah mengirimkan beberapa eksplosif ke bagian depan. Glue Melter di sana. Adam tidak terselamatkan, tapi Dus juga berhasil ditumbangkan. MBR benar-benar mendapatkan rezeki nomplok kali ini. Terlihat seorang Deer yang bakal dikomit habis-habisan. Fantasy dan juga seorang Joker menjadi Subasa dan Misaki. Hampir saja RRQ dan juga Onyx tumbang di saat yang bersamaan. Tapi Onyx masih bisa menghidupkan 1 player lagi, bahkan 2. Dua dari seorang Crime yang langsung ngerespon dengan baik. Secara posisi bagus banget dia tadi. Tapi karena RRQ itu udah mulai dengan menjatuhin mereka duluan. Ada waktu untuk RRQ bergerak masuk ke daerah sana. Menjatuhkan 2 orang selanjutnya. Crime bisa banget nge-backupin untuk melakukan fight. Tapi teman-temannya tadi kedelay. Di patahan yang benar-benar miring gitu loh. Kalau dia ada di atas, Crime-nya punya waktu juga untuk nyari spot sebelah kiri. Mungkin bisa memberikan backupan terhadap teman-temannya. Sekarang yang baru aja di revive oleh Kram, orangnya sudah tumbang. Selesai. Di depan ada vending machine, ada 800 koin tapi tidak bisa berbuat banyak. Ada 1 mini launchpad entah mungkin sedang cooldown dan 40-50 HP yang tersisa dengan 2 gol yang ada. Akankah kita dibawa ke game selanjutnya? Atau ini akan menjadi perjalanan yang berakhir dari 2 tim yang sudah memiliki Champion Rush. RRQ gagal mewujudkan cita-cita mereka untuk mendapatkan Champion Rush di game selanjutnya karena harus tumbang di posisi ke-9. Begitu juga dengan SMA 5 Ambon yang mulai secara perlahan terupgrade. Finish di posisi ke-8 dengan beberapa poin eliminasi. Sejauh ini cukup baik untuk mereka. Dan Shadow Esports yang masih menyala dengan seorang Juan, the big game player kali ini, masih cukup kuat dengan 4 player yang masih hidup, Bung Surya. Itu yang aku bilang, kenapa teman-teman si tim booster ini penting banget ada di meta saat ini. Crime sisa sendiri. Dia pegang tactical market. Otomatis gak ada buff yang bisa dia rasain. Lihat tuh, 0 banget. 0 banget. Tadi ada 1 itu pun dari Energizer. Untuk menambah EP dan juga movement speed gitu. Jadi ketika dia udah 0 banget itu, misal dia tertembak, terkena Homer, dia harus repair kit, dia harus pakai med kit, dia harus pegang Energizer untuk nambah movement. Jadi ketika player hanya tersisa 1 dan bukan tim booster, benar-benar player polos bisa dibilang. Sementara tim lawan yang mungkin sisa 1 tapi dia pegang tim booster, masih ada efek buff terhadap dirinya. Benar. Kadang buy one, makanya dibenangkan kebanyakan ya. Orang tim booster buy one sama yang pegang Enhanced Hammer biasanya. Tim booster ini biasanya lebih unggul di beberapa terjadi di turnamen akhir-akhir ini. Aku catat memang keadaannya seperti itu. Itu nyatanya ya. Iya, itu nyatanya. Kalau memang situasinya fair dan adil, sama-sama sudah saling tahu, sama-sama sudah ambil ancang-ancang untuk nembak. Berbeda cerita kalau nih orang dapat hit duluan karena musuhnya nggak tahu dia ada di mana. Betul sekali. Dan kalau kita lihat, Kagendra dengan semua resources yang mereka miliki harus tumbang terlebih dahulu. Dewa United akan mendapatkan tamu yang cukup baru kali ini. Coba untuk di-scan terlebih dahulu, ada 4 player di bagian luar tentunya. Ini membuat mereka berpikir 2 kali karena mereka pun akan menghitung. Sisa player ada berapa? Dix! Joel! Apakah kalian tidak melihat ada 1 player yang sedang mengumpat di balik batu? Karena harusnya sesaat lagi Koja segera melihat. Itu harusnya patahan yang gak terlalu patah. Aduh, connect-nya ke Crime. Connect-nya ke Crime.
jadi ketahuan posisinya ada di mana. Tapi nggak menjadi masalah karena BTR memiliki tujuan lain, yaitu menghambat pergerakan Chilzi dan kawan-kawan yang mulai maju ke bagian depan. Trogon dipegang oleh seorang Chilzi. Medikasi akan segera dilakukan. Poja secara perlahan mundur ke bagian belakang, tapi sayangnya seorang Cibe yang berhasil untuk di pick off di sana. Menyisakan 3 player saja dari Bigetron by Vitality. 1-2 tembakan sudah mulai dirasakan. Time turner harus diaktifkan. Untungnya ada satu pos yang bisa membuat mereka selamat. Dan Chilzi akhirnya mendapatkan orang terakhir dari tim Onyx. Dan belum berhenti sampai di sana, Bung Surya. Ya harusnya dengan tereliminasinya player terakhir dari tim Onyx akan dibawa kita masuk ke game ke-6 artinya kan. Ya. Kalau nggak salah lihat tadi sempat kena Nero lagi itu Crime. Itu dari BTR kalau nggak salah. Iya, Ya. Artinya selama dia nge-prone di situ 2 kali dia terkena Nero. Jangan-jangan kena kedua kalinya agak curiga nih orang. Kok Iya. stop di sini ya? Iya, Apa jangan-jangan ada orang di sini gitu. Iya, iya. Makanya dia secara gak langsung kedatangan Chilzi dan di ending begitu saja. Kita menyisakan 1 player. Ya, dan BTR harus ditumbangkan di posisi kelima. Shadow Esports kali ini masih menunjukkan kekuatan mereka. 5 poin eliminasi harusnya sudah mereka miliki. Glen CC, Dewa United, dan juga Lynch berada di kondisi yang kurang menguntungkan untuk mereka. Karena mereka harus keluar dari kompon ini, mereka harus tembak-tembakan jarak dekat dan mereka harus bergerak karena zonanya akan terpental ke arah Shadow Esports dan juga MBR. Ya harusnya ini mentalnya ke bagian depan sana. Tinggal kita akan lihat apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim itu yang sempat lebih unggul. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan Dewa, Dewa akan ngambil kanan. Ini mengancam ke arah 2 tim. Sementara Shadow punya kesempatan yang cukup baik. Dia bisa push. Walaupun dia nggak majuin ke arah Dewa, dia bisa serang-serang dari jarak jauh saja dengan Skyler mungkin, dengan Nero yang mereka miliki untuk mencegah Dewa belok ke arah mereka. Betul. Karena objektif mereka masuk ke dalam zona, dorong orang biar melakukan fight. Sampai dengan akhirnya mereka bisa rusuhin dari jarak jauh aja. Itu yang bisa dilakukan oleh Shadow. Yes, apakah Dewa kali ini akan menjemput Buya kedua mereka karena 13 poin eliminasi sudah berada di tangan. Tapi dari kejauhan Shadow Esports pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Adrian melakukan medikasi terlebih dahulu bersama dengan timnya yang akan mendapatkan reset momentum. Dan tentunya ini menguntungkan untuk mereka. Tinggal gimana caranya Shadow Esports bisa mengatur tempo yang sedang mereka miliki. Karena kalau kita ngomongin angle sebelah kanan sebenarnya dimiliki oleh Shadow Esports. Bisa banget mereka dorong terus, masuk terus ke arah tim Dewa. Tapi ya seperti yang aku bilang ya, mereka jangan menjadi pelaku utama aja deh di sini. Ya. Objektif aja mereka untuk bisa dapetin poin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai blunder terjadi kayak Juan. Sudah dapat 1 spot bagus, ada barrier, ada semacam pagar di bagian depan sana. Untuk apa? Mengurangi penggunaan duel. Lihat tim-tim lain. Ya. Dewa sudah berapa belas duel terpasang untuk bisa ada di posisi sekarang. Begitu juga dengan MBR. Sementara dari SE bisa 1-2 duel, berapa duel sih yang mereka pasang. Itu bisa banget mereka tahun untuk benar-benar dimaksimalkan. Juan maju lagi. Takutnya cuma offside aja karena MBR bisa berikan tembakan ke arah mereka. Apalagi cuman nyisain seorang Baron aja di sebelah kiri. Ada 1 mini frag juga yang dilemparkan barusan. Dan ini akan menjadi situasi yang cukup pelik untuk ketiga tim. Karena tiga-tiganya sama-sama menjaga flank mereka. Ketiga-tiganya sama-sama nggak ingin membuat momen. Karena mereka tahu siapapun yang bergerak duluan akan ada 1 tim yang diuntungkan dari pergerakan tersebut. Sehingga mayoritas dari mereka hanya menjaga sisi mereka satu sama lain. Tapi tidak dengan Dewa United yang sudah mengupayakan pergerakan mereka. Sayangnya seorang Zax berhasil di take down di sana. Membuat momentum yang harusnya barusan bisa tercipta. Jadi sedikit terhambat kali ini. Adrian terus melakukan pushing ke arah depan. Baron berhasil di knockdown oleh seorang Lozi di sana. 1 player sudah berhasil di pick off. Dan kali ini Juan membuntuti pergerakan dari seorang Kiki. Kikinya berhasil untuk di pick off. Masing-masing tim sudah tidak dalam kondisi yang prima. Walaupun Kiki sudah berhasil untuk di-revive kembali, tentunya ini bukan kabar baik untuk mereka karena ini menyisakan MBR yang menunggu sisa-sisa peperangan yang mungkin akan segera terjadi kali ini, Bung Surya. Ya tadi sempat kebuang 1 Valiant Dash itu dari tim Shadow Esports. Untungnya masih ada waktu di mana Juan bisa tarik mundur ke bagian belakang. Ya. Hampir terjadi pertempuran antara Dewa dan juga dari Shadow Esports itu sendiri. Dewa pinter, dia tahu baca situasi, biarin, dia nggak mau melakukan fight. Begitu juga dengan Shadow Esports, mereka nggak mau melakukan fight saat ini. Namun MBR sudah dijepit oleh 2 tim dan zonanya sudah akan bergerak. Apalagi mereka mengurung di balik wall, keluar dari situ harus menggunakan Valiant Dash dan mereka terkena A1, 2, 4 saat ini. Seorang Juan juga harus terkena efek
dari A124. Fantasy sudah berhasil di take down di sana oleh seorang Adrian. Chelsea masuk ke bagian pertahanan lawannya melihat seorang Zex dan juga Kiki, tapi ada backup dari seorang North yang langsung menumbangkan 2 player sekaligus, bahkan membuat 1 player terakhir dari Shadow Esports akan menjadi bulan-bulanan. Dewa United menjemput Booyah kedua mereka di Purgatory, Bung Surya. Dewa United harus kali ini berhasil mendapatkan Booyah mereka. Yang kedua untuk hari ini khususnya setelah mereka bermainnya cukup rapi dan baik sekali. Mampu mempertahankan jumlah player mereka benar-benar kritis ketika mereka harus berhadapan dengan 2 tim. Untungnya MBR tidak memberikan serangan yang begitu mematikan ke arah mereka. Dan Shadow juga masih menahan egonya untuk benar-benar bisa menjatuhkan semua atau memerangi dari tim Dewa itu sendiri. Sampai dengan akhirnya player mereka masih utuh. 1 keunggulan sudah ada di tangan mereka. Dari tim MBR sudah hilang 1, dari tim Shadow Esports sudah hilang 1. Ya, secara kekuatan tim kan sudah nggak lengkap lagi lah. Benar. Gitu. Sementara Dewa, Kiki memang ter-take down tapi masih ada backupan. Dan ketika dash dari seorang Juan masuk ke arah mereka, masih mereka nggak ingin melakukan fight saat itu. Pinter banget untuk membaca situasi. Ketika terjadi 3 tim di late game, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perangin atau kita tungguin aja? Itu yang dilakukan oleh tim Dewa. Kemudian masuk momen mereka itu masuk ke rumah merah. Ketika EVOS tadi mau fight tuh. Ya, Sama tim MBR di sana, tepat banget di sana. EVOS-nya masih tertahan di luar, EVOS-nya lagi berantakan banget, mereka masuk seenggaknya MBR juga enggak di sana, EVOS-nya mau coba kabur, Kocel sama 1 player lagi sama Ray tadi. Mau coba kabur dan ternyata mereka lah menjadi penghuni tetap di satu bangunan itu dan mereka juga nggak aman-aman banget sebenarnya. nggak aman banget sebenarnya. Masih melakukan fight bersama tim-tim lain yang mencoba Ada ambil. Lynch juga. Ada Lynch mau ambil daerah mereka. Kalendra. Satu-satunya yang bisa ngebuat mereka bertahan. Aku 2 season FFNS selalu berpikir mereka akan jadi juara. 3 bahkan. Oke. Nggak jadi juara gitu. Tapi semoga di preseason aja gitu bisa nih dan di FFNS-nya nyusul. Karena kalau kita ngomongin preseason tentu saja Free Fire Battle Rush Series kali ini akan memasuki game yang ke-6 dan akan bermain di Solara. Beberapa tim sudah mulai turun dan tidak terjadi penumpukan sama sekali sejauh ini, Bung Surya. Ya, Onyx masih nge-split mereka bahkan enak banget, leluasa banget. Tentunya dengan apa yang mereka lakukan di base side juga itu membuat mereka secara resource pertama apapun yang ingin mereka dapatkan dengan koin-koin yang sudah mereka dapatkan, mungkin ingin membeli tim booster atau mungkin tactical market apapun isinya itu bisa banget, gak ada gangguan loh. Sementara di tempat lain orang lagi berusaha untuk mengamankan drop zone mereka tadi 2 orang di drop zone yang berbeda. Yes, dan kali ini Kagendra yang memutuskan untuk mampir ke lawan mereka yaitu SMAN 5 Ambon. Kali ini justru harus kehilangan 2 player mereka. Sudah terhitung dari menit ke-1 barusan 1 player dari Kagendra sudah ter-take down. Early revive masih bisa digunakan tapi mereka harus menahan terlebih dahulu. Dan ini tentunya tidak akan dibiarkan dengan cukup. Sudah langsung dihidupkan oleh seorang Jojo. Dan di lain sisi, oh my god, MBR Omega, Bung Surya. MBR Omega yang mana kita tahu mereka adanya di Windmill berhadapan dengan tim Vesaka. Yang mana mereka berhasil wipe out. Ini bahaya untuk MBR mereka. Kenapa? Beberapa kali aku lihat mereka di Windmill kayak yang pernah diduelin sama seorang Adam aja 4 orang itu harus nge-handle Adam sendirian. Ketemu sama Vesaka yang mana? Ini adalah lawan mereka juga di FFNS yang bisa akan mematikan langkah dari MBR. MBR juga tercatat gak kuat-kuat banget di mill, gak kuat-kuat banget di shrines. Itu berbahaya untuk posisi mereka. Apalagi nantinya tim-tim yang ketemu itu juga tim-tim yang sama-sama berjuang dari FFNS. Kalau ketemunya sama tim saya mungkin gak ada masalah. Ketika mungkin MBR di shrine, ya udah EVOS nanti gak main juga di FFNS gitu. Jadi mereka lebih kuat. Ketemunya sama tim-tim saya itu akan lebih bahaya. Namun kali ini seorang Baron sendiri saja itu akan menjadi kesulitan untuk Baron bisa berhadapan dengan 2 player dari tim Bigetron by Vitality yang mana kita sudah melihat 3 poin eliminasi sudah mereka dapatkan. Meskipun memang 3 kill ini harusnya sudah didapatkan atau tambahan aja untuk game sebelumnya gitu. Karena tanggung banget 77 tambah 3 80 bisa champion rush. Game selanjutnya, game sekarang ini mereka tinggal dapetin Booyah, gak perlu nambah poin eliminasi, gak perlu objektif mereka dapetin poin sebanyak-banyaknya. Namun Shadow sayang sekali, mereka sudah bagus di beberapa game awal, tapi kali ini mereka kesulitan untuk bisa regroup atau mungkin main objektif aja dulu karena yang harus mereka kejar adalah 80 poin itu. Wah,
Sangat disayangkan sekali ya. Sangat sulit. Waduh, siapa tuh? Ada yang kena. Oh, dikejar-kejar terus sama Kak Gendra. Kak Gendra lagi farming point nampaknya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Gendra bisa farming point dari lawan mereka yang cukup seimbang? Dua-duanya pernah masuk ke FFWS. Betul. Dan dua-duanya sudah sama-sama berada di depan-depanan. KG, seorang Dead khususnya sudah mulai masuk. Menggunakan satu skill yang menerobos pertahanan lawan. Time Turner diaktifkan, tapi Dead tumbang di sana. Raf juga tumbang. Untungnya Jojo akan menghidupkan teman-temannya kembali. Jojo dimainkan. Ya, Jojo kali ini dimainkan bersama Ras. Itu kalau Rasnya ada di sini, walaupun Jojo juga nggak ada, aku masih cukup pede. Ya. Ras itu bisa banget untuk berhadapan dengan 1-2 player mungkin. Beberapa kali aku sempat menyaksikan Bung Surya ini cukup memention seorang Ras. Kenapa Bung Surya Ras ini? Ras ini memang di FFNS waktu itu yang mereka juara, seingat aku dia nggak dimainin. Ya. Dan pada akhirnya dia juara. Satu momen dia main, langsung aku lihat double vector dia di SEA. Ya. Itu bisa jatuhin siapapun yang ketemu sama dia. Wah, king of double vector dong. Bukan hanya double vector doang, itu mungkin momen ketika yang paling teringat ya. Momen yang aku ingat. Kemudian ada beberapa momen aku ngelihat kayak Ras gak dimainin lagi setelah mereka turun degradasi dari SEA. Terus ada pertanyaan dari aku untuk ngeliat tim ini. Kenapa tim punya Ras tapi gak dimainin? Ada dua jawabannya. Apa itu? Pertama, memang orang ini gak jago. Kedua, dia ini dikip untuk menjagokan kawannya yang lagi dimainin. Oh, oke. Dikip aja karena dia ini, udah ngapain kau main, kau sudah bagus kok. Nah, Iya. kita latih aja nih orang ini, bisa nggak masuk Benar. ke permainan teman-teman yang lain. Karena emang aku percaya sama teori itu Bung Surya. Kayak ada orang yang memang gak jago, tapi mental dia ngebuat dia jadi jago. Gitu loh. Khususnya di momen-momen besar kita bisa ngeliat lah. Banyak banget player yang ketika turnamen online itu jago banget. Ya. Begitu masuk di offline langsung ciut. Nah Ras ini sebaliknya Bung Surya. Iya, karena jam terbang tadi gak bohong. Benar. Gitu. Pecahan dari Indostar dan segala macamnya namanya yang berganti-ganti GRC. tiap season itu ya maksud aku ya. Semuanya itu masih ada loh di kompetitif walaupun sudah terpisah-pisah. Walaupun role sudah tidak sama. Lim pada akhirnya jadi coach. Ya. Kemudian ada Ektindir, Aras, Faiz, entah kemarin di Bigetron. Ya. Maksud aku, kenapa mereka ada di sana? Ya orang ini memang masih sekuat itu, masih sedibutuhkan itu loh untuk memperkuat satu tim. Bahkan sampai manajernya aja pun masih ya Bung. Siapa manajernya? Mas Tri ya? Coachnya, Mas Tri. Iya. Kan dulu coach dia. Iya. Masih ada. Masih ada. di Cuma skena timnya aja yang gak ada lagi. Timnya emang udah gonta-ganti, bubar lagi. Terakhir namanya aja Kraken kalau nggak salah. Dan harus diingat loh, mereka udah kerjasama juga sama Gaming Gladiator. Gokil Nah, banget, ngeri banget, main di EWC pernah. Betul. Dan kalau kita lihat kali ini, yang mau main di EWC juga tentunya Pesaka pengen. Tapi kalau keadaannya tinggal seorang Pansi sih susah mau ke EWC kayak gini. Susah. Pansinya juga udah dikejar habis-habisan, sisa sendirian. Apakah selamat? Masih selamat, tidak ada notifikasi tim kill. Dan wah, Shadow Esports ini memang sedang lagi dan lagi menghantui siapapun yang berada di depannya gitu. Karena Rasha kali ini sudah mulai terlihat. Lynch coba dengan cukup aman. Satu player sudah berhasil di take down di sana dan Pesaka barusan ya? Pesaka? Di posisi ke-11 sangat disayangkan musuhnya. Ya, padahal mereka sudah cukup baik di early-nya, tapi sayang mereka nggak dapetin momentum untuk reset mereka. SE nih, bagus banget mainnya. Semoga ini tetap terjaga sampai grand final nanti Ya. di FFNS kita. Amin. Aku pengen ngelihat mereka seagresif ini kayak mereka yang sebelumnya. Betul. Tapi dengan hasil yang mungkin berbeda. Kalau kemarin Mungkin kan lebih mereka baik. lebih baik. Kalau kemarin kan nggak juara gitu loh, karena Kak Gendra yang jadi Dan juara. aku juga pengen ngeliat Juan nangis lagi. Tapi nangisnya karena bahagia. Karena bahagia. Iya, karena bahagia. Kalau kemarin kan sedih. Iya, walaupun dia sempat jadi apa tuh, predator. atau Predator. apa? Tapi kan dia nangis karena dia gagal gitu kan. Sedikit lagi untuk ke SEA gitu. Ya, hal-hal kayak gini nggak kita lihat kemarin di hari 1, hari 2, 3-nya untuk Shadow. Namun ternyata ada pertempuran dari SMA Negeri 5 Ambon. Yang belum selesai sama Kak Gendra. Dan akhirnya 12 poin eliminasi Kak Gendra. 12-12-nya confirm dari SMA 5 Ambon. Iya, mereka mainnya di bagian atas. Waterfall, Raiders Club. Udah mentok di atas Ya. itu doang. Karena Ya. bukan sengaja kayaknya. Karena mereka ketahan. Karena ingin melakukan reset dan mereka punya Bingung mungkin. punya pattern. Kita dari sini harus ke sini ngambil resource di Oh, sana. bisa jadi. Atau Dan bingung. Bisa jadi bingung juga. Mereka nggak bisa naik ke
tempat-tempat lain di bagian bawah mungkin Karena mereka respect sama satu tim. siapapun misalkan. itu yang ada di bagian bawah. Dan mungkin juga mereka tahu potensi kita bisa dapetin banyak kill memang main di atas. Betul. Karena mereka tahu siapa-siapa aja yang akan mereka temui ketika mereka bermain di bagian atas. Dan Kagendra sudah dapetin poin eliminasi yang cukup banyak. PR mereka tinggal placement. Mereka tahu. Mereka tahu harusnya ingin melakukan seperti apa untuk dapetin poin yang lebih banyak. Seberapa penting tim booster ketika RRQ yang punya dua skenario, ketika mereka menang di early game, mereka bakal main di tengah zona. Ketika mereka kalah, mereka bakal bermain di pinggir zona. Ya, tim booster itu lagi-lagi ya, itu mempengaruhi gaya permainan juga dan mempersiapkan kita melakukan fight. Kadang orang tim booster memang pakai 2 tapi yang dibeli cuma 5 item. Betul. Zonanya main di luar zona nggak dibeli atau semuanya akan dibeli. Jadi yang bisa dia lakukan RRQ itu ya udah tim boosternya dimanfaatin, main di pinggir nggak apa-apa karena mereka juga ada objektif yang lain, mungkin nggak kayak orang-orang yang mana EVOS Onyx tinggal buyah aja, objektif mereka mungkin nahan placement late game karena dia mau nggak mau harus buyah. Dia mau nggak mau harus buyah. Untuk memastikan bukan tim ini yang dapetin, bukan 3 tim ini yang dapetin buyah. Caranya gimana? Ya mereka harus buyah. Ya sangat sepakat dan kali ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu Shadow Esports yang sedang memasak satu persatu ditumbangkan. Lynch tumbang 13 poin eliminasi dapatkan oleh Shadow Esports. Lihat, gak begitu banyak HP mereka yang berkurang banget. Sepede itu mereka dengan tim booster Dan yang cara mereka mancing lawannya biar keluar juga oke banget. ya, itu Satu orang ditaruh di pojok kanan Bung Surya. Dan 2 itu benar-benar memancing lawannya untuk keluar karena lagi nginjek revival point. itu yang bisa dilakukan oleh tim Shadow. Ya. Ya, semoga aja memang sekuat itu loh tim ini karena aku kemarin itu sempat bertanya-tanya di minggu pertama, kenapa nggak ada Rin orang-orang ini jadi kayak gini ya? Apakah pengaruhnya di Rin? acak-acakan. Ternyata enggak, terjawab di hari kelima kita hari ini. Oh bisa kok mereka ternyata sekuat itu karena kurang lebih ya tim-tim ini juga yang akan mereka temui di FFNS. Benar. Di luar dari tim saya kayak Onyx mungkin Dewa. Mungkin juga di luar di FFNS nanti ketika Dewa ketika nggak ada Onyx, nggak ada EVOS, nggak ada Bigeton, nggak ada RRQ, dia kuat banget, bisa jadi loh. Bisa jadi. Nah makanya kayak Dewa tadi di potongan video yang aku buat, konten yang sempat naik, Dewa jangan all in banget dibacain nanti. Benar. Karena Shadow ini kalian bisa ngebaca mereka cuma di hari ini doang. Di hari ini doang mereka benar-benar performnya. Iya, performnya mereka di hari Sementara ini. kalian udah all in dari kemarin-kemarin. Udah kebaca, bahkan di turnamen yang berbeda juga bisa kebaca kalian. Betul sekali, dan kali ini ada yang gak mau kalah all in juga. Beberapa granat dan juga beberapa glue melter dilemparkan oleh teman-teman dari RRQ. Membagi jarak posisi aman antara kedua tim. Kali ini Kagendra juga tidak ingin terlalu terburu-buru. Dir maju ke bagian depan, sudah ada cryo mine yang dilemparkan dari arah bawah. Dan kita akan melihat juga apa yang akan segera terjadi karena dua-duanya sama-sama nggak ada inisiasi untuk maju. Mereka tahu ini dua-duanya kita ada di posisi aman, asal lu jangan terlalu deket aja. Ya. Kalau lu terlalu deket ya mau nggak mau gue harus ngajar nih. Kalau lu di posisi sana, gue di posisi sini, ya udah kita sama tahan-tahanan gitu loh. Iya, sama RRQ itu mau banget lakukan fight. Tapi Ya. dengan catatan tuh Kagendra jatuh dulu satu orang. Baru di setup langsung akan mungkin dibuang skillnya atau dari mini launchpadnya akan segera digunakan. Tapi kalau di posisi kayak gini mereka ngebaca 32 live mati sekarang nambah panjang dong kita. Masa iya? Kita hanya punya kesempatan buyah di game ke-8. Itu pun kalau mereka champion terus di game ke-7-nya. Yes, dan kali ini RRQ yang maju ke depan tiba-tiba dikagetkan oleh pergerakan dari Ras dan juga Dead yang maju secara bersamaan. Dir berhasil ditumbangkan tapi Abai! King Abai sedang membaskan 2 player sekaligus langsung ditumbangkan di sana. Jojo harus tumbang, tersisa seorang Raf. Raf akan diajar oleh 3 player sekaligus dan Raf memutuskan untuk ke arah bawah dan harus tumbang di tangan anak-anak Onyx dan berpuas diri di posisi ke-8. Abai dengan charge booster ya Bung Surya. Iya, sayang sekali kehilangan satu player untuk dapat 2 kill. Sebenarnya sayang banget. Sayang banget. Apalagi late game. Apalagi late game. Kenapa? Akses vending mesin mereka bisa jadi nggak akan dapatkan tuh. Ya. Akses vending mesin yang ada di bagian bawah sana. Vending itu masih ada di bawah sana, tapi cukup jauh untuk bisa nge-revive Dir. Kalau dia ada di seputar vending mesin dan bisa revive sekarang, resource-nya nggak main-main nih orang bakal. Bisa numpuk resource ada semua. Mereka nggak perlu kemana-mana, tinggal stay aja di bagian atas ini untuk melihat pergerakan orang-orang nantinya yang mungkin di luar zona baru bergerak gitu. Sayangnya, dia tuker hilangnya Dir dengan 2 kill doang. Kalau dapetin 4 Ya. mungkin oke. Tapi cuma dapetin 2 doang mending tidak fight sama sekali. Mungkin Aku saja tuh juga mulai ngelihat kebiasaan dari RRQ ini. Mereka tuh bakal komit kalau
Dudes udah ikut maju ke depan. Oke. Tadi kayak gitu polanya dari awal banget aku lihat. Kalau Dudes masih di belakang lempar-lempar granat, kalau mereka nggak kenok seperti yang Bung Surya mention, mereka bakal nahan dulu Bung Surya. Tapi ketika Dudes udah ancang-ancang maju ke depan, sama kayak Abai, itu artinya mereka bakal komit ke depan. Dan kali ini BTR berhasil menghidupkan satu temannya kembali, Cibeng. Dengan stealth bite-nya bergerak mencari informasi, dan ini adalah zona-zona yang cukup efisien untuk menggunakan petir-petir ini Bung Surya. Iya, itu Udah dia. mulai nih. Ballmaker udah mulai berjatuhan dan akan mengenai siapapun yang berada di bagian bawahnya. Itulah kalau kita bisa mempertahankan player yang masih pegang tactical market. Karena yang punya, yang bisa pasang itu Ballmaker cuma orang yang pegang tactical market. Dan dia pun punya kesempatan untuk beli sebelumnya. Karena kan terbatas hanya 5 sepanjang game itu. Ya. Dia sempat beli dengan koinnya, dia bertahan sampai late game, dia bisa pasang gitu. Dia kadang sudah beli tapi eliminasi gak ada di late game, sayang koin. Dia nggak kepake juga pada akhirnya. Jadi enak satu keunggulan. Apalagi ketika jalur-jalurnya kita nggak tahu, kita buta banget di mana orangnya. Apalagi yang kalau pakainya itu adalah orang yang gunakan Moko juga. Betul. Jadi tertandai siapapun yang terlihat. RRQ pinternya masih dapetin bagian atas ini bagus dan banget. hanya ada 1-2 spot yang bisa secara langsung memberikan tembakan ke arah mereka. Dan kedua spot tersebut sebenarnya gak bisa nembak ke arah mereka sekarang. Iya. Karena salah satu spotnya ada di sebelah kiri dan di kanan mereka. Betul, itu pun sudah kena zona dan mereka ada di pinggir banget. Kalau zonanya lagi ke arah mereka, oh jauh ternyata mentalnya. Itu harus mikir keras. Kalau zonanya ke arah mereka tadi masih bisa cukup aman mereka di sana. Dan harus diingat 3 tim yang bisa menjadi juara masih hidup 3-3 ya Bung Surya. Iya. Akankah selesai di game kali ini? Mungkin saja. Kayaknya iya deh. Apakah Juan nangis lagi? Enggak juga dong. Ini kan battle rush gitu loh. Nggak perlu ya? Iya, kecuali objektifnya 40 juta. Kalau Bigan yang nangis? Oh di DGWIB pun nangis. Setiap saat. Tapi Dudes tadi gue gak tahu kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk turun dan langsung dikomit sama EVOS Bung Surya. Ya itu dia. Apakah kepleset gitu kan? Ya itu orang harusnya sudah tahu belum waktunya mereka untuk melakukan fight. Tapi lagi-lagi aku masih tungguin mana nih Ballmaker-nya Mas. Nah itu dia. Langsung dikasih. Langsung jeder. Ini Mas Ballmaker. Dan harusnya Abai di sana udah mulai terkena Dreki kalau player-player dari EVOS ini pakai Dreki, tapi enggak. Abai masih bergerak dengan cukup bebas. Lionel Abai menggocek tembakan yang mulai dirasakan. Dan gempuran dari Ballmaker sudah mulai berasa. BTR dan juga Onyx kali ini berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ada rush yang dilakukan oleh seorang Dix maju ke depan melihat seorang Putra di sana. Tapi Adam memberikan satu kejutan dari bagian atas. Joel berhasil diculik oleh seorang Adam. Dan Cry pun harus ditukar di sana 3 lawan 3 kali ini membuat mereka harus lebih berhati-hati lagi karena dari kejauhan Dewa United hanya menikmati fight yang sedang terjadi kali ini Bung Surya. Ya karena memang Onyx dari tim ini memang nggak bisa tanpa meninggalkan fight ini loh. Maksudnya mereka tinggalkan ini mereka akan tersandwich. Makanya mereka harus bisa benar-benar selesaikan ini. Ruginya di siapa? Di Onyx. Ya. Di Onyx dia yang punya champion ras dia sekarang nggak full lagi. Evo sudah nungguin aja di bagian depan. Dewa juga sama mungkin nanti akan nungguin ke arah mereka dan kesempatan besar untuk dapetin juaranya adalah di 2 tim ini. Siapapun yang menang antara EVOS dan juga Onyx melakukan fight ini. Yas dan kali ini Ray dan juga Dewa Adrian akan buy one. Oh my god, Onyx yang tumbang di sana. Dewa United masih lengkap 4 player di sana, tapi tidak akan dibiarkan oleh Onyx. Onyx bakal join to fight. Onyx akan menumbangkan siapapun yang ada di depan mereka, termasuk Abai yang tersisa sendirian seharusnya. Karena Ballmaker sudah mulai dirasakan, zona sudah mulai menggigit, dan apakah ini akan menjadikan waktu untuk Onyx memasak, karena pada akhirnya Abai pun siap dijemput. Tapi Adam tumbang di sana, harus lebih berhati-hati. Putra jangan terburu-buru, harus respect. Abai bakal dikomit oleh 2 orang. Dan oh my god, tentu saja ini menjadi waktunya Onyx Olympus atau Onyx Esports Bung Surya. Onyx berhasil menjadi juara di Free Fire Battle Rush Series. Precision kita mengawali dari season spring di tahun 2026 ini dengan 6 game
yang mereka selesaikan dengan di mana tadi kita sempat melihat selesai game keempat mereka sudah berhasil mendapatkan champion rush, selesai game kelima mereka gagal mendapatkan buyanya, selesai game keenam kita selesai juga pertemuan kita pada hari ini. Tapi tentunya yang kayak aku bilang, Onyx ini cukup salah satu tim SEA yang bermain di Battle Rush yang sangat ternotis, yang sangat konsisten di setiap match day-nya. Sementara tim lain kayak RRQ memang meledak banget, tapi ternyata mereka masih ada beberapa hal kesulitan juga sampai dengan akhirnya Dir dimainkan kembali. Bigetron dengan racikan baru tentunya ya bukan menjadi kekuatan mereka yang sudah pernah ada gitu. Ini racikan baru dari seorang Krichjo. Kemudian EVOS bermain dengan Apex ternyata kemarin dan di final sama kayak RRQ mainkan roster terkuat mereka gitu. Artinya kan memang masih ada sesuatu hal yang mereka cari sepanjang, tapi Onyx tidak. Walaupun Gede sempat dimainkan dan memang mereka masih dengan performa terkuat mereka aja setiap match-nya sampai dengan hari ini mereka membuktikan cair. Gitu maksudnya. Ketika dari tim Onyx bisa nge-handle satu tim lain yang sedang berperang sama mereka kayak di atas itu EVOS sama Dewa tinggal di atas angin doang, tapi Onyx harus melakukan fight dulu keluar masuk ke arah atasnya. Sebenarnya gini Bung Surya, kalau Bung Surya perhatikan, roster mereka ini kan gak jauh beda sama season lalu. Betul. Perbedaannya adalah pengalaman mereka, mungkin Putra season pertama mereka. Zero bergonta-ganti role. Dan kali ini waktunya nampaknya udah cukup. Tapi yang aku notice banget dari mereka adalah keputusan mereka yang semakin dewasa, semakin kesini semakin dewasa dan terlihat kalau mereka nih memang layak ada di SEA gitu. Apakah ini ada faktor dari Gede yang masuk? Jadi player 4 lainnya ini ngelihat, oh kalau kita ngambil keputusan tuh kayak gini loh. Sebenarnya bukan berarti dengan adanya Gede atau tidak adanya Gede mereka tetap kuat. Maksud aku, nih orang, 4 orang ini aja tanpa Gede, aku percaya sama Crime. Pengalaman dia ini, dari zaman dia masih di divisi 2, RRQ Hidi waktu itu. Salah satu player yang bertahannya seorang Crime ini loh, pecahan dari sana. Dan sempat di Malaysia, balik ke Indonesia memperkuat beberapa tim di Indo. Dan dia masih bisa nge-handle atau ngebawa orang-orang ini kayak Adam yang dulu beberapa kali offside. Kemudian saat ini ada Putra juga untuk memperkuat. Dengan ada atau tidak adanya Gede, kalau menurut aku cukup percaya dengan 4 orang ini nih. 4 orang ini. Tapi ditambah Gede, aku nggak tahu secara langsung apakah ada impact lebih baik untuk mereka atau tidak. Tapi pernah dibuktiin juga oleh Gede. Yang ngebuat Onyx salah satu tim Indo lolos duluan ke final. Konsisten banget. SEA waktu itu. Bukan play-in. Iya play-in sih. Yang rebutan 6 slot duluan. Pokoknya 6 duluan lah. Onyx semenjak ada Gede juga bisa lolos kayak gitu. Jadi aku paham apa yang dimaksud Bung Surya dan ini mungkin ada korelasinya dengan Gede juga. Kayak waktu kita ngeliat Crime itu masuk, kita memang lihat ada perubahan, mereka lebih sabar. Tapi tidak dengan seorang Adam. Adamnya masih seruntulan. Ya kan? Tapi ketika Gede masuk, kita tuh ngeliat pada akhirnya, oh Adam tuh bisa loh jadi orang yang kayak gini asal ada yang bikin dia nurut gitu. Nah mungkin apa yang coba disampaikan, ya kita ngomongin pengalaman Gede, dia pernah juara SEA juga. Ya kan? Dari ESL dia udah pernah juara juga waktu itu di Taman Anggrek gitu. Nah mungkin semuanya itu bersatu padu menjadi apa yang Onyx miliki sekarang Bung Surya. Iya betul. Sama ketika di season spring 2025 kemarin. Mungkin saja ini kita nggak pernah tahu ya. Dam, mau juara tuh kayak gini loh Dam. Ketika mereka sudah juara, kita nggak bisa main sembarangan lagi loh Dam. Gitu loh. Dan di tahun 2025 tim ini ataupun rosternya cukup berhasil untuk mendapatkan beberapa achievement dari kejuaraan gitu. Kayak dari SEA Games juga. Kan orang-orang ini dapetin perak gitu loh maksud aku. Nomor 2-nya gitu loh yang terbaik walaupun memang ada Timur Leste di sana ya. Maksudnya masih hitungan juga. Dan dia ngebuktiin lagi di pre-season di saat tim-tim lain mungkin mengeluarkan kekuatan terbaiknya tapi Onyx yang tahu cara menjadi juara di format ini, dia tahu cara untuk bisa dapetin 80 poin tercepat seperti apa. Dia bisa lakukan itu dan bener aja game keempat tadi kelihatan banget loh maksud aku dia target dia 15 poin. Mainnya harus seperti apa. Gak melulu 15 poin itu mungkin dari 10-nya dari kill gak melulu tentang kayak gitu. Ternyata dia punya cara lain loh untuk bisa dapetin 15. Dia dapat tuh. Dia centang biru tuh 80 poin. Selesai
game keempat. Habis itu Game kelima sampai gagal. deh. Ya. Gagal memang mereka. Tapi objektif mereka kerasa untuk bisa survive sampai late game. Game ke-6, ya karena mungkin kegagalan tadi ngebuat mereka